materi hari ini itu tidak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat ya, yaitu perencanaan audit dan materialitas. Oke, baik. Sebelum kita ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang pertemuan sebelumnya, silakan. Mungkin. Atau udah lupa mungkin. Materi pertemuan sebelumnya apa coba? Udah nggak? Yang masih ingat? Asersi ya, kita diskusi asersi kemarin. Oke. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke materi yang hari ini ya. Materialitas dan konteksnya dalam perencanaan audit. Oke, sebelum itu saya coba tanya dulu, diskusi dulu lah ya. Sebenarnya apa namanya? Ya, saya lihat. Kalau yang perencanaan audit itu kalau kita lihat slide-nya kan tidak yang susah ya, maksudnya kalau dipelajari sendiri juga bisa sebenarnya, kecuali yang materialitas mungkin perlu diskusi sedikit. Oke, saya tawarkan ke teman-teman, apakah tetap perlu saya overview materi yang perencanaan audit atau mau langsung diskusi? Gimana kira-kira yang lebih efektif? Mungkin overview sebentar gitu Pak, biar ada gambaran dikit. Oke. Kalau gambaran sebenarnya kalau membaca di slide sudah ada gambaran sebenarnya. Yang jadi masalah kalau slide-nya belum dibaca, itu dia. Jadi ini konteksnya saya overview atau saya membacakan, ini yang kadang-kadang suka sumir kan. Coba kalau ini ya, apa namanya? Kalau iseng-iseng coba sekali-kali lihat ini ya, apa? Suasana perkuliahan di kampus-kampus yang termasuk kampus terbaik dunia lah ya, seperti Harvard, Yale University gitu ya. Di situ langsung modelnya itu diskusi interaktif gitu loh. Sebenarnya saya pengennya itu kayak gitu. Jadi ketika masuk ke kelas itu apa namanya? Mahasiswa itu sebenarnya sudah punya bekal duluan gitu, udah punya pemahaman lah gitu kan. Jadi malah di situ yang ditodong itu dosennya untuk mengkonfirmasi pemahaman-pemahaman mereka. Gitu. Nah, saya nggak tahu nih kenapa di Indonesia ini kok susah sekali gitu menjadikan mahasiswa itu untuk aktif itu loh. Jadi maunya itu sudah mahasiswa, tapi pola pembelajarannya masih kayak SMA gitu. Maunya diterangin dulu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau konteksnya makanya disebut mahasiswa kan. Maha itu kan sesuatu yang sudah tinggi gitu kan. Jadi mahasiswa itu suatu posisi yang sangat terhormat dalam artian beda konteksnya begini ya. Kalau kita ngajar di level SMP, SMA apalagi SD ya, itu sifatnya cenderung satu arah gitu ya, dari pengajar ke siswa gitu. Tapi ketika di kampus sebenarnya harapan saya itu gini, jangan menjadikan dosen itu sebagai narasumber yang ditunggu-tunggu. Ya. Karena narasumber itu banyak sekali. Kalian klik YouTube, ada di situ banyak. Kalian googling, ada di situ semua. Gitu. Jadi harapan saya itu, kalau di kelas saya ya, harapan saya dosen itu jadikan untuk partner diskusi kalian. Gitu. Untuk mengkonfirmasi paradigma berpikir dan pemahaman sesuai dengan RPS. Gitu ya. Nah, baru di situ mungkin nanti saya akan mengisi sharing dan memperkaya knowledge kalian itu dari sisi pengalaman saya yang bisa saya bagikan. Gitu. Harapan saya sih seperti itu. Kalau misalkan materi, slide, itu kan saya baca sekali bisa paham, saya yakin. Ya. Mungkin 1-2 yang membutuhkan diskusi dan pertanyaan. Ini penerapannya seperti apa, kemudian pemahamannya kalau saya memahami begini benar apa enggak, kan begitu sebenarnya. Jadi bukan dosen menerangkan lagi konsepnya sebenarnya. Dan menurut saya sih jadi ini sih, kalian sendiri jadi rugi dari sisi waktu kan. Dengerin saya ngomong gitu kan, padahal apa yang saya omongin itu di slide sudah ada gitu, materinya di buku juga sudah ada.
Oke, tapi ya apa boleh buat ya, istilahnya kan namanya pembelajaran itu harus di dua sisi. Kalau dosennya yang ngoyo maunya diskusi dua sisi, tapi mahasiswanya masih pengen di overview dulu ya nggak apa-apa, kita overview sebentar. Oke ya, jadi perencanaan. Nah, tahu ya perencanaan tahu lah. Saya kan nggak ini kan, nggak maksudnya kita tahu lah perencanaan itu apa. Tentu perencanaan itu adalah proses sebelum pelaksanaan audit itu diselenggarakan, gitu ya. Nah, tahapan audit secara umum kalau di sini dibaginya menjadi 4 ya. Tapi sebenarnya kalau disederhanakan, tahapan audit itu ada 3 gitu ya. Ada 3 yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Tapi di sini kalau perencanaan itu ini pakai buku Arons ya pendekatannya. Ini pakainya adalah 4 fase, yaitu fase pertama ini adalah perencanaan, kemudian fase kedua dan ketiga ini pelaksanaan gitu ya, yaitu menguji sistem pengendalian internal, substantive type of transaksi, analytical procedure dan seterusnya, dan yang terakhir adalah pelaporan. Jadi yang pelaksanaan dipecah menjadi 2 ini gitu ya. Nah, adapun yang sedang kita bahas sekarang adalah di tahap perencanaan ini, khususnya kaitannya dengan materialitas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu merencanakan suatu proses audit itu? Ya, tentu yang pertama supaya bisa memperoleh bukti yang cukup, membantu menjaga biaya supaya tidak banyak prosedur-prosedur yang sifatnya itu tidak diperlukan sehingga biaya audit menjadi tinggi gitu ya. Kemudian menyepahamkan atau membangun kesepahaman dengan pihak calon klien gitu ya, sehingga sama-sama frekuensinya di dalam proses atau pelaksanaan audit nantinya. Nah, kemudian perolehan informasi membantu auditor untuk menilai resiko. Ini ada resiko audit yang dapat diterima, nanti kita bahas di lebih detail lagi di pertemuan ke-5. Ini masalah resiko audit. Kemudian resiko bisnis klien, resiko skala saji material. Nah, kita fokusnya adalah ke sini sekarang ya. Ya, apa itu materialitas. Nah, kalau resiko bisnis klien ini ya misalkan kalau sekarang kita bahas terkait kondisi sekarang COVID dan seterusnya gitu ya. Apakah ada dampak terhadap resiko bisnis klien? Kalau yang diaudit adalah bisnis farmasi, maka COVID ini kayak menjadi rezeki nomplok gitu kan. Tapi kalau klien yang sedang kita audit itu adalah biro perjalanan atau misalkan penyedia jasa-jasa pariwisata, maka dengan adanya COVID ini tentu akan berpengaruh ke bisnis si klien itu sendiri. Lalu selanjutnya adapun fokus pembelajarannya dari rencana, desain perencanaan mulai 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fokus utama kita adalah di yang poin 1 sampai poin 4 ya. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah menerima klien ya. Menerima klien kemudian melakukan perencanaan awal audit. Yang kedua adalah memahami bisnis dan industri klien, kemudian melakukan analytical prosedur awal dan menetapkan ya judgement materialitas yang di tahap perencanaan awal ini ya, dan juga performance materiality. Ya, ini yang nanti kita bahas. Jadi materiality itu ada 2. Yang pertama adalah materiality secara overall laporan keuangan. Itu berapa? Kemudian yang kedua adalah performance. Performance ini ada di level akun ya. Di level akun atau di level asersi yang kita tentukan di tahap perencanaan. Yang pertama yaitu penerimaan klien. Dalam menerima klien, ini auditor harus atau KAP harus memutuskan nih. Yang pertama, apakah akan menerima klien baru ataukah cukup melanjutkan klien-klien yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Dan itu keputusan ada di tangan KAP itu sendiri mau ngambil kerjaan apakah tidak gitu. Yang kedua adalah mengidentifikasi kenapa sih klien kok membutuhkan jasa audit. Gitu. Apakah tujuannya untuk perbankan ataukah tujuannya untuk ke pasar bursa atau misalkan kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu ya. Kemudian memperoleh pemahaman tentang klien, persyaratan perikatan, mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit. Kemudian yang berkelanjutan ya, KAP harus melakukan atau mereview nih, mencari tahu tentang klien yang baru ini seperti apa track record-nya, opini laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya apa, masalah yang
sedang dihadapi apa, ini minimal harus mencari informasi. Kalau itu klien baru, karena KAP atau akuntan publik benar-benar tidak mengetahui ini siapa nih klien baru ini. Kemudian yang kedua, kalau klien lanjutan itu KAP harus melakukan evaluasi atas penugasan atau perikatan di audit-audit sebelumnya, gitu ya. Apakah ada problem, kendala dalam hal komunikasi, persepsi, integritas klien dan seterusnya. Kemudian selanjutnya memperoleh dan memahami klien, gitu ya. Jadi auditornya harus sepaham nih dengan klien, sebenarnya apa sih tujuan audit kita, terus kenapa sih laporan keuangan itu harus diaudit, sehingga apa yang diharapkan oleh klien itu sama dengan nanti apa yang akan dilakukan oleh auditor. Kemudian setelah itu mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, baik itu ruang lingkup audit, misalkan laporan keuangan tahun 2020, misalkan lingkupnya, waktunya berapa lama, apakah sebulan, apakah 2 minggu, 3 minggu, kemudian arah audit, dan membantu pengembangan perencanaan audit secara keseluruhannya, ya, termasuk program auditnya. Kemudian memahami bisnis dan industri klien. Dari sini auditor harus memperoleh nih data-data keuangan, ya, yang bisa disandingkan atau bisa menggunakan data trend analysis, gitu ya. Ya, kemudian dari situ nanti auditor melakukan penilaian resiko salah saji laporan keuangan. Ada nggak resiko-resiko salah saji? Ya, kita baru berbicara resiko. Namanya resiko bisa iya, bisa tidak. Tapi auditor bisa mendeteksi itu di awal ketika melihat grafik-grafiknya. Kalau misalkan pendapatannya nih, ya, misalkan ada grafik nih, pendapatannya awalnya di sini, ya, di tahun lalu. Kemudian di tahun yang akan diaudit pendapatannya di sini. Dalam waktu 1 tahun naik 400% misalkan, atau naik 30, ya, naik 3 kali lipat atau naik 4 kali lipat dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Nah, ini harus diwaspadai, ini ada apa, gitu. Seperti itu kira-kira. Lalu industri bisnis klien itu apa aja sih yang harus dipahami, ya banyak, ya, misalkan dia bisnis di bidang apa, kemudian operasi bisnisnya seperti apa, tata kelola manajemen, sistem pengendalian internal, tujuan perusahaan, dan seterusnya. Ini beberapa informasi-informasi kualitatif yang harus diperoleh oleh akuntan publik, gitu. Kemudian melakukan prosedur analitis awal. Jadi analitis ini kuncinya adalah membandingkan, gitu ya. Jadi dalam proses analisis ada sesuatu yang dibandingkan, gitu. Nah, dalam membandingkan itu bisa berupa rasio, ya, rasio keuangan, misalkan ada current rasio, quick asset rasio, dan seterusnya, banyak rasio-rasio yang bisa dianalisis. Kemudian kalau analisa tren ini adalah time series, ya, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, 5 tahun, ya. Tapi yang jelas analisis tren ini tidak bisa hanya 2 tahunnya, karena tren itu lebih melihat ke pattern-nya atau polanya, ya, seperti itu. Kemudian statistik operasi, oke, untuk perbandingan dengan data internal dan eksternal. Nah, dalam prosedur analitis ini, maka sifatnya wajib dilakukan ketika pendahuluan atau perencanaan dan di akhir. Ya, di akhir nanti harus dianalisis lagi nih setelah proses audit selesai. Nah, kenapa kok di perencanaan dilakukan, penyelesaian dilaksanakan lagi? Iya, karena pas di perencanaan ini laporan keuangannya masih unaudited atau belum ada jurnal-jurnal koreksi, ya. Sedangkan kalau di sini angkanya sudah audited, sudah banyak jurnal-jurnal koreksi. Jadi saldo unaudit setelah diaudit ini apakah trennya jadi berubah ataukah tidak, itu maksudnya. Ya, jadi di sini adalah angka-angka yang belum angka-angka yang belum dikoreksi, sedangkan yang di penyelesaian ini angka-angka yang sudah dikoreksi. Tentu rasionya akan berubah, analisis trennya juga akan mengalami perubahan atau updating. Oke, kemudian analitis, banyak hal yang bisa digunakan, ya. Analitis ini bebas, datanya apa saja bebas, asalkan kita bisa menunjukkan atau memperoleh informasi tentang pola-pola keuangan atau non keuangan perusahaan, baik itu data pelanggan, pangsa pasar, market share, kemudian rasio-rasio laporan keuangan dan seterusnya. Itu bisa kita perbandingkan. Atau bisa juga dibandingkan dengan data industri yang sejenis, ya. Kemudian data periode sebelumnya, hasil yang diharapkan klien dan auditor. Kira-kira kurang lebih itulah. Intinya semua data bisa kita pakai untuk melakukan prosedur analitis ini selama data tersebut relevan
dan kompeten gitu ya. Kemudian analitis awal ini beberapa manfaatnya adalah yang pertama mengungkapkan perubahan rasio yang tidak biasa ya. Kayak tadi misalkan net income-nya naik 400% gitu ya, atau misalkan asetnya tiba-tiba turun ya, turun drastis tapi cash-nya nggak ada. Nah, itu karena apa? Sehingga dengan melakukan analitis awal itu auditor punya pemahaman secara makronya dulu nih. Sebenarnya kondisi perusahaan sekarang itu kayak apa sih, yang berfluktuasi apa, yang turun apa, yang naik apa. Nah, nanti kita lihat dampaknya terhadap akun di dalam laporan keuangan itu. Kemudian membantu auditor mengidentifikasi area dengan peningkatan risiko dan seterusnya lah. Intinya setelah kita tahu fluktuasinya itu ada di akun mana saja, nah nanti kita kaitkan dengan siklusnya. Misalkan nih, kita lihat saldo aset tetapnya turun. Ya, pas kita lihat ternyata ada penjualan. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, kalau penjualan aset tetap turun, harusnya muncul kas gitu kan. Ternyata kasnya nggak ada. Nah, berarti jadinya apa tuh? Misalkan piutang. Nah, itu maksudnya ya. Jadi prosedur analitis ini merupakan di awal banget, kemudian setelah kita dapat indikasinya, baru nanti kita uji ke siklus laporan keuangan. Kemudian prosedur analitis yang umum dapat dilakukan adalah bisa menggunakan perbandingan saldo, kemudian bisa menggunakan persentase dari saldo tersebut, kemudian variasi atau fluktuasi yang signifikan dari ekspektasi yang ditentukan oleh baik itu oleh perusahaan maupun para stakeholder terkait. Ya, kalaupun analisis rasio bisa menggunakan data industri, data IHSG, data internal, data-data tahun sebelumnya, anggaran, segmen, dan seterusnya. Nah, rasionya ini juga banyak nih. Di sini ada dicontohkan ada 14 rasio. Yang rasio ini semuanya bisa dipakai gitu kan. Ya, tergantung auditor kebutuhannya seperti apa. Semuanya bisa dipakai ya. Nanti baru angka-angkanya bisa dievaluasi setelah memperoleh angka-angka atau rasio-rasio yang ada ini. Ya. Nah, setelah rasio itu diperoleh, maka auditor bisa menghitung rasio yang serupa untuk tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Sehingga auditor punya dua audit eviden atau bukti audit. Pertama adalah analisis rasio terkait laporan keuangan itu sendiri, ya, hubungan antar akun, hubungan antar rasio di dalam satu laporan keuangan, atau membandingkan rasio yang sama dari beberapa laporan keuangan yang berbeda. Misalkan rasio current asset gitu ya, dibandingkan tahun 2001 ke 2020, 2019, misalkan 3 tahun. Oh, ternyata ada kenaikan. Ketika current rasionya naik, maka dilihat juga nih rasio dari sisi profitabilitasnya naik apa enggak. Gitu. Ketika current asetnya itu mengalami kenaikan, tapi rasio profitabilitasnya itu tidak ada perubahan, nah ini ada nggak yang beresiko terhadap laporan keuangan? Ada keanehan nggak dari analisa atau tren rasio tersebut? Nah, ini banyak ya beberapa prosedur analisis yang bisa digunakan, beberapa rasio-rasionya tentu ini sudah kita pelajari di mata kuliah manajemen keuangan. Sekarang penerapannya aja gitu. Misalkan kayak gini, material turnover. Nah, ini kan tinggal dilihat rumusnya, kemudian kemungkinan salah satunya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian common sense statement. Ini juga menyatakan komponen neraca sebagai persentase dari total aset. Ya, misalkan ini 2021, sales-nya 100, dan seterusnya. Di sini kita lihat nih, sales-nya tetap nih, selama 3 tahun. Gitu kan. Ini analisa tren sebenarnya ya. Kemudian COGS-nya sempat mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan atau kembali ke posisi awal. Sekarang kita lihat di sini bahwa gross profit-nya itu tidak banyak perubahannya, dari 40 ke 42, 40 lagi. Tapi kalau kita lihat net profit-nya, ini kan sangat tinggi fluktuasinya. Dari 25 naik ke 27 masih oke, di sini naik 2, kemudian di gross profit juga naik 2, ini masih oke lah. Tapi dari sini ke sini, di sini turun 2, tapi di sini sudah turun berapa nih? 11 poin. Gitu kan? Nah, berarti di tahun 2000X3 ini ada sesuatu nih. Nah, ternyata membengkaknya adalah di operating naik 6, ya, kemudian di administrasi naik 3. 9 kan? Kemudian di sini naik 2. Berarti 11. Jadi 11 itu
karena adanya kenaikan di COGS-nya 2, kenaikan di operatingnya 6, dan kenaikan di administrasinya 3. Nah, ini nanti kita bandingkan nih. Berarti resiko terbesarnya di operatingnya ini ada kenaikan tinggi. Ini harus menjadi konsen atau pengujian auditor. Kemudian di sini ada naik 3 nih, apa yang menyebabkan 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh analisis sederhana, kita menggunakan analisis tren, tapi yang kita bandingkan adalah nominal. Nanti kalau yang kita bandingkan rasio, ya kurang lebih sama seperti ini tadi ya. Nah, kali ini laporan tren juga menyatakan ya, kemudian nanti dievaluasi satu persatu per jenisnya, per jenis item yang diperbandingkan itu sendiri. Nah, kemudian apabila ada fluktuasi signifikan, maka auditor wajib untuk melakukan analisis tersebut, gitu ya. Contohnya, kertas kerja yang harus dipenuhi oleh auditor itu harus mengidentifikasi fluktuasi apa saja yang signifikan. Signifikan itu maksudnya nilainya besar, gitu ya. Kemudian penjelasannya, ini harus ditanya ke manajemen, kenapa ini penyebabnya fluktuasinya signifikan. Misal contoh kondisi COVID nih, ternyata omset pendapatan turun drastis. Nah, itu harus ditanyakan. Kejadiannya seperti apa, mulai bulan berapa, dan seterusnya. Kemudian hasil kerja yang dilakukan dengan menguatkan penjelasan yang diterima. Ya, jadi ini beberapa hal yang perlu dievaluasi. Analisis arus kas ini juga sudah ada kan, teman-teman sudah paham semua, mesti kan ada arus kas dari operasi, investasi, pendanaan. Nah, itu yang dianalisis. Nanti ini di laporan arus kas, informasi-informasi di laporan arus kas ini tandingannya nanti ke neraca. Neraca yaitu saldo kasnya. Kemudian sama LRA-nya. Apa itu income statement-nya? Karena income statement itu pakainya accrual basic, sedangkan laporan arus kas ini menggunakan cash basis. Ini nyambung nggak gitu? Apakah jangan-jangan antara accrual dan cash-nya ini selisihnya luar biasa gitu, sehingga kebanyakan nanti ngumpulnya di piutang dan utang gitu. Baru nanti isunya kita analisis lagi ke going concern. Oke, ini hubungan internal, teman bisa lihat sendiri nih apa dibagi apa dikali apa, kemudian kemungkinan salah satunya seperti apa. Oke, ini tadi sudah kita bahas juga manfaatnya. Oke. Nah, kira-kira itu tadi yang di sisi perencanaan dan prosedur analitis. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas materialitas. Kalau saya lihat ini bahasanya juga udah cukup sederhana. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tapi mohon maaf, Pak, saya off cam soalnya di tempat saya listrik mati. Oh iya, Renaldi. Iya, silakan Renaldi. Kalau auditor mengaudit perusahaan yang monopoli gitu, benchmark-nya pakai apa ya, Pak? Contohnya? Apa monopoli ini gimana maksudnya? Perusahaan apa yang sekarang masih monopoli, coba? Mungkin PLN, Pak. Itu Ya, PLN, Pak. PLN. Oke, kita mengaudit PLN. Kemudian ini konteksnya audit laporan keuangan gitu kan. Nah, kemudian yang pertanyaannya Renaldi tadi apa? Benchmark untuk itu, Pak. Kalau benchmark, apa yang mau di benchmark gitu maksudnya? Mungkin penggunaan ini Pak, pilihan-pilihan metode akuntansinya kan dia kan jarang ya Pak, ininya kompetitornya, jadi takutnya seenaknya gitu Pak, kurang efisien pencatatan ini. Contoh kayak tambang Pak, tambang kan biasanya kan depresiasinya itu menggunakan metode kuantitatif ya Pak. Nah, malah nanti seenaknya gitu Pak, karena kompetitornya jarang Pak. Jadi harusnya kuantitatif tapi dia seenaknya jadi pakai metode garis lurus misalnya kayak gitu Pak. Oh, kalau itu kan dikembalikan ke standar akuntansi keuangan, bukan ke metode benchmarking. Kalau misalkan masalahnya metode akuntansinya ya. Jadi kalau accounting itu bukan ke benchmarking, tapi ke standar akuntansinya ngaturnya seperti apa gitu. Makanya tadi saya tanyakan apa yang mau di benchmark gitu. Karena benchmarking itu biasanya untuk menilai kinerja, bukan untuk audit laporan keuangan. Itu. Maaf Pak, soalnya kalau
dosen analisis laporan keuangan kami itu sempat menerangkan, kalau saya tidak salah tangkap itu, untuk seperti metode depresiasi gitu itu juga perlu di benchmark gitu, walaupun itu pada akhirnya keputusan tiap perusahaan untuk memilih suatu metode gitu, memilih yang metode yang mana, cuman perlu di benchmark gitu, apakah sesuai gitu Pak. Sesuai dengan? Sesuai dengan realita gitu Pak. Sesuai dengan realita apa sesuai dengan standar? Maksudnya mendekati economic reality-nya Pak. Jadi lebih real gitu Pak, laporan keuangan dengan yang dicatat dengan kondisi yang sebenarnya gitu Pak. Oke, kalau ini maksud itu, berarti yang kita pertanyakan adalah kita tandingkan antara opsi-opsi di dalam metode depresiasi tadi contohnya, dengan alasan misalkan PLN menggunakan metode itu yang kita tanyakan. Ya, makanya hati-hati ketika membenchmark. Benchmark itu tidak bisa gitu. Misalkan kita mau membandingkan PLN kita dengan PLN-nya Malaysia gitu. Itu nggak bisa langsung kita benchmark untuk semua hal gitu loh, maksud saya. Karena kebanyakan orang itu menggampangkan benchmarking gitu. Nah, sedangkan ketika kita mau membenchmark sesuatu, kita harus tahu dulu variabel-variabel yang melingkupinya sama enggak gitu loh. Ya, contoh kita mau membenchmarking misalkan perusahaan listrik negara PLN di Indonesia dengan PLN-nya China gitu. Ini nggak bisa gitu, karena kalau di sana itu pendekatannya sistem ekonominya berbeda, di Indonesia pun berbeda gitu. Ya. Dan yang kita harus paham lagi, kalau itu kita masuk ke ranah BUMN, konsep tata kelola BUMN itu sendiri dalam ranah keuangan negara secara makro, itu mana yang sama kayak Indonesia? Nggak ada, masalahnya kan itu. Kalau yang dimasalahkan PLN loh ya. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman itu mempermasalahkan contoh misalkan subsidi misalkan ya, contoh kita subsidi listrik. Nah, kita masuk ke case itu contohnya. Ya, cara penghitungan subsidi listrik, yaitu PLN misalkan menetapkan tarif dasar listrik menurut versi PLN sesuai angka-angka analisis produksi dia, misalkan 1 kWh itu Rp1.300 per kWh atau misalkan Rp2.000 lah per kWh. Sedangkan pemerintah maunya untuk listrik yang ukuran 450 atau 900 watt itu hanya bisa maksimal 1.500 per kWh. Sehingga 500-nya harus ditanggung APBN. Misalkan itu kasusnya kayak gitu nih ya. Lalu kita mempertanyakan, apakah benar struktur biaya yang 2.000 itu sudah make sense belum? Jangan-jangan terbitnya harga 2.000 yang diterbitkan oleh PLN itu di dalamnya masih mengandung inefisiensi. Ya, idle capacity, ada kos-kos yang nggak perlu, ada pemborosan dan seterusnya, sehingga kosnya dia menjadi 2.000 gitu loh. Sama juga kita tanyakan pemerintah, mereka bisa dapat angka 1.500 per kWh dari mana gitu. Nah itu, kalau seperti itu case-nya, saya tidak akan membenchmarking itu, tapi saya akan bedah itu cost of production report-nya PLN, mana yang fixed cost, mana yang variable cost, baru saya kulitin satu persatu tuh. Ada yang salah enggak gitu. Sehingga cost membengkak segitu banyaknya, apakah itu memang karena default industri listrik ataukah karena mismanagement? Nah, kalau memang itu defaultnya industri listrik, berarti memang itu resiko yang tidak bisa dihindari oleh PLN. Gitu. Tapi kalau ternyata permasalahannya ada mismanagement, nggak fair dong, manajemen yang salah kok dibebankannya ke APBN melalui subsidi gitu loh. Ya gitu ya. Jadi kalau itu yang dipermasalahkan, itu bisa gitu loh. Begitu juga masuk ke masalah depresiasi tadi. Oh, PLN pakainya metode depresiasi A. Sedangkan ada yang lebih mendekati real, yaitu metode depresiasi B. Misalkan, contohnya. Dan yang kita pertanyakan adalah konsep berpikirnya mereka. Dengan konsep berpikirnya SAK itu tadi. Nyambung nggak gitu loh. Karena kan konteksnya memang standar akuntansi keuangan yang sekarang itu kan prinsipnya adalah substance based gitu. Substansinya seperti apa gitu loh. Jadi harus lebih kuat ke pemahaman substansi proses bisnis si PLN itu seperti apa. Baru ditandingkan dengan standar akuntansi keuangan mana yang paling mendekati gitu. Ya. Jadi bukan ke benchmarking arahnya. Karena kalau benchmarking itu harus dapat yang sama persis. Nah, kalau misalkan kita mau membandingkan
beban penyusutan untuk pembangkit, misalkan ya. Kan PLN itu kan punya pembangkit, punya jaringan distribusi. Depresiasi yang mana nih yang mau kita bandingkan, gitu kan? Oh, di sisi pembangkitnya. Oh, pembangkit ada banyak tuh. Ada PLTA, ada PLTU, ada PLTS. Nah, nggak bisa kita bandingkan depreciation expense PLN dengan PLN negara lain lah. Kita ke Belanda misalkan. Belanda dia pakai renewable energy. Dia memproduksi listrik dengan kincir angin. Tapi sama, ini depresiasi instalasi ketenaga listrikan. Nah, kalau ini kita bandingkan ke Indonesia, ya nggak nyambung gitu. Karena di Indonesia masih pakai diesel, mesin-mesinnya di sana udah pakai renewable energy, misalkan. Ini loh yang saya maksud ya. Akunnya sama, tapi tidak bisa diperbandingkan. Kenapa? Proses bisnisnya berbeda, kebijakannya berbeda, gitu loh maksud saya. Ya, jadi bisa saja metode depresiasinya memang berbeda di sana dengan di sini, gitu loh ya. Jadi itu yang harus dipastikan. Kalau mau melakukan benchmarking, pastikan dulu nih apa yang mau di benchmark, karakternya itu setipe apa enggak, baru itu bisa kita lakukan. Baru nanti kita tarik lagi ke standar akuntansi keuangannya. Begitu secara konsep berpikir laporan keuangan gitu ya. Jadi itu bukan hal yang sederhana gitu. Dan dalam konteks akuntan publik, kalau mau melakukan benchmarking ya kalau di Indonesia nggak ada lagi selain PLN. Ya paling mendekati misalkan kita mau pakai mana? Malaysia misalkan. Itu harus kita pecah lagi itu. Malaysia pakainya pembangkit listrik tenaga apa? Kalau mau ya apple to apple-nya gitu. Pembangkit listrik tenaga diesel dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga diesel yang di sana. Itu pun nggak bisa langsung, kita lihat dulu mesinnya kayak gimana karakternya. Ya, pembangkit listrik buatan Jerman dengan buatan misalkan Italia atau Prancis sudah berbeda cara kerjanya. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan kata-kata benchmarking, nggak semudah itu kalau menurut saya. Tapi yang lebih make sense itu adalah kita paham benar proses bisnis, kita paham benar metode yang mereka pakai, itu yang kita cross-check ke standar akuntansi keuangan. Jadi kita mempertanyakan asersi mereka. Itu kalau dalam konteks laporan keuangan. Ya. Nah, beda lagi nih, kalau kita misalkan yang kita audit adalah performance audit kinerja. Gitu. Masalah opsi nih, misalkan pertanyaan, kita mau mendaging PLN dengan perusahaan listrik negara yang ada di Eropa. Gitu kan? Kenapa di Eropa itu sudah banyak menggunakan renewable energy? Sedangkan musim mereka tidak seramah di tropis. Tropis ini kan sepanjang tahun ada matahari, sepanjang tahun ada angin. Kenapa kok kita malah pakainya diesel misalkan? Itu masih bisa tuh diperdebatkan, ya. Karena secara logika berpikir malah negara tropis lah yang peluangnya lebih besar untuk memanfaatkan itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati dalam melakukan benchmarking. Dalam laporan keuangan bisa melakukan benchmarking seperti yang disampaikan oleh dosen manajemen keuangan tadi. Tapi ada tapinya nih, ketika membenchmarking sesuatu itu harus sama gitu, atau paling nggak sebanding lah yang dibandingkan. Contoh lah misalkan nih, kita mau benchmarking sesuatu ya ke orang aja lah misalkan, saya mau membenchmark apa ya istilahnya, contoh nih, ini contoh sederhana nih, saya melakukan benchmarking sesuatu antara misalkan Salwa dengan Parisah misalkan. Saya mau benchmark nih ya. Kalau saya tanya nih ke Salwa misalkan. Salwa, kriteria bagimu itu kriteria wajib yang pertama kali gitu ya. Ketika memilih pasangan calon suami apa? Gentle, Pak. Gentle, oke. Cukup satu aja. Kalau Tarsiah apa? Parisah. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab, gentle, tanggung jawab. Ini baru dua ya. Sekarang saya tanya ke Nur Arifah Hidayatun. Apa kriteria calon satu aja yang pertama kali tersirat di benaknya Arifah? Soleh, Pak. Apa? Soleh. Soleh? Iya, Pak. Oke, berarti ada 3 frase ya. Tadi dibilang, ada yang bilang soleh, ada yang bilang gentle, ada yang bilang tanggung jawab. Saya mau membenchmarking nih. Sekarang kalau kita ditanya, siapa dong yang paling pas? Siapa dong yang pendapatnya paling benar? Gitu kan? Ya nggak bisa. Saya bandingkan itu nggak bisa gitu loh. Kenapa? Meskipun Tarisha, Salwa, atau Arifah ini sama-sama cewek, seumuran, mereka mungkin 3-4 tahun lagi bakalan menikah gitu ya. Terus saya benchmarking kriteria mereka, ya nggak bisa gitu kan. Kenapa?
Ya karena keadaan yang melingkupi mereka itu berbeda-beda, sehingga tercetus ada yang tanggung jawab, ada yang gentle, ada yang soleh, itu akan berbeda gitu ya. Nah, coba sekarang saya balik nih, kalau sekarang saya nanya ke yang cowok. Nah, saya tanya Fendi. Kalau Fendi mau nyari calon nih, kriteria wajib pertama apa? Selain dia perempuan ya tentunya. Setia, Pak. Oke, Fendi setia. Horas, kriteria pertama apa? Sopan, Pak. Sopan, ada setia, ada sopan. Saya tanya Nanda, kriteria pertama apa Nanda? Hormat ke orang tua, Pak. Hormat ke orang tua. Ya, lihat. Dari tadi 3 cowok itu ya bilangnya kayak gitu. Nah, sekarang kalau saya tanya balik, pilih mana Fendi? Kalau Fendi tadi apa? Kriteria pertama tadi Fendi setia ya. Setia. Pilih mana kriterianya? Setia dulu apa cantik dulu? Setia, Pak. Oh, setia dulu, dia konsisten nih. Berarti kalau prinsip dasarnya harus setia dulu gitu. Nah, kalau Bang Horas nih, tadi kan sopan apa tadi ya, sopan ya. Berarti kalau mau nyari dilihat cantiknya dulu apa sopannya dulu berarti Horas? Kesopanannya dulu, Pak. Oh, kesopanannya dulu. Ya, oke ya. Nah, lihat nih. Ada 3 orang ternyata beda kriterianya. Tapi ketika saya ajukan satu pertanyaan, cantik dulu apa kriteria mereka dulu? Ternyata mereka sepakat tuh. Ya, cantik itu nomor sekian, ya. Tapi sekiannya saya nggak tahu ya, 1,1 atau 1, berapa gitu kan urutannya. Nah, tapi itulah menunjukkan bahwa secara prinsip baik itu tadi yang cewek maupun yang cowok pasti inginnya itu adalah pasangan yang baik buat kalian kan gitu. Itu sudah sama tuh. Nggak akan diperdebatkan. Ketika saya nanya Salwa tadi kenapa kok mempersyaratkan gentle? Pasti Salwa akan menjawab, iya Pak, itu untuk kebaikan saya dan keluarga. Pasti kayak gitu kan. Terus misalkan saya nanya Nanda, kenapa Nanda tadi milihnya kehormat kepada orang tua? Iya Pak, itu untuk kebaikan saya dan keluarga. Pasti akan seperti itu. Sama seperti laporan keuangan. Tujuan akhirnya akan sama, yaitu menyajikan sesuatu yang representatif gitu loh. Tapi ketika mau diperbandingkan ke dalam-dalamannya itu tadi, nggak bisa langsung ini bandingkan ini bandingkan ini, itu nggak bisa. Gitu ya. Gitu ya. Jadi singkat kata seperti itu masalah benchmarking. Nah, kalau misalkan kasusnya nih sama sekali sama sekali di suatu daerah, di suatu negara, kayak tadi PLN, ini nggak ada nih yang bisa kita benchmarking nih, karena cuma dia satu-satunya gitu kan. Caranya bagaimana? Nah, itu berarti kita harus mencari objek yang mirip proses bisnisnya di negara lain, dan yang mau kita benchmarking itu juga sama alatnya, metodologi cara produksi listriknya, gitu. Itu baru bisa kita perbandingkan. Gitu. Dan itu saya nggak yakin ya ada KAP yang melakukan itu, karena itu costly banget gitu. Benchmarking itu kita harus ke sana, kan nggak mungkin nih. Kita cuman googling terus melihat PLN negara lain biayanya lebih efisien, terus kita ini kan nggak mungkin kan. Pasti kita harus ke sana walkthrough, lihat mesinnya, lihat cara pengoperasiannya bagaimana, kemudian harga solar di sana seperti apa kalau itu pakai diesel gitu kan, dan yang lain-lain. Jadi intinya benchmarking itu bukan hal yang murah. Benchmarking itu kalau untuk hal kayak gitu tadi, masalah penyusutan dan semisalnya, tidak bisa kita hanya melihat yang di permukaan saja. Kita harus melihat dulu barangnya, kebermanfaatannya, fungsinya, dan seterusnya. Jadi kesimpulan sederhananya adalah benchmarking bisa, tapi dengan catatan yang kuat gitu, dengan catatan yang ketat. Itu mungkin Salwa, Budi, dan siapa tadi ya, Renaldi. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau mengelaborasi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan Aulia yang duluan ya. Tadi kan di slide yang pada analisis arus kas itu dijelaskan selama periode diperpanjang, entitas perlu menghasilkan arus kas positif jika ingin bertahan.
kalau misal arus kasnya itu negatif, apakah langsung tidak bisa bertahan atau masih ada pertimbangan lain, Pak, sehingga masih bisa bertahan? Terima kasih. Oke. Jadi gini, kenapa kok kita konsen ke arus kas yang positif ya? Karena basic konsep counting itu adalah going concern. Ya kan? Jadi ketika kasnya itu sudah negatif, itu high risk bagi KAP untuk menerima pekerjaan itu. Kenapa? Yang pertama, berarti perusahaan itu menghadapi risiko going concern. Itu satu. Yang kedua, KAP-nya nanti dibayar apa enggak? Long cash flow-nya negatif. Nanti kita udah capek-capek kerja, ternyata itu perusahaan mau bangkrut, gitu kan? Terus sudah kita puyeng mikirkan laporan hasil auditnya, karena itu isunya isu going concern, ternyata dia tagihannya banyak gitu. Buktinya kasnya negatif dari debitur-debitur itu tadi. Gitu kan? Oke, itu masalah resiko pekerjaan. Nah, resiko paling besar bagi KAP lagi adalah dia nggak dibayar. Ya, karena ingat loh, KAP ini kan tetap organisasi yang profit oriented gitu ya. Kalau dia tidak dibayar, tentu ya rugi dong gitu, karena bukan lembaga sosial. Gitu Aulia mungkin penjelasannya kenapa kok itu menjadi penting gitu ya, masalah arus kas positif atau negatif. Gitu. Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Itu sama juga buat kita, kalau kalian sudah masuk kerja dapat take home pay gitu ya. Ya cara mengecek kesehatan keuangan kalian yaitu tadi positif apa negatif arus kasnya gitu kan. Kalau masih positif masih aman. Jadi kalau kalian yang cewek itu dilamar seseorang ya tanya dulu arus kasnya sudah positif apa masih negatif gitu. Kalau masih negatif tambah masalah gitu. Maksud saya kalau ternyata kalian tetap terima ya kalian harus siap dengan resikonya gitu loh. Ya, jadi jangan sampai antara yang diharapkan dengan calon yang dipilih itu nggak sesuai gitu. Kalian mengharapkan bisa ini, bisa itu, ternyata dia masih arus kasnya negatif. Jadi kalau kalian tahu calon kalian itu arus kasnya negatif, ya kalian harus siap menjadi partner berjuang gitu kan. Jadi jangan berharap arus kasnya negatif, tapi maunya dimanja, ya nggak bisa gitu. Mau mikirin arus kas aja masih puyeng gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu ya beberapa. Jadi kalau kita terapkan sebenarnya ilmu audit atau ilmu accounting itu bisa kita terapkan di keseharian kita dalam hal pola pikir dan paradigma berpikir kita. Itu ya terkait masalah arus kas. Nah, terkait arus kas yang positif dan negatif itu harus kita lihat lagi ya, karena arus kas itu kan terdiri dari beberapa kelompok gitu. Pertama arus kas operasi, kemudian investasi, dan terakhir financing. Kalau kita lihat di ujungnya itu tadi arus kasnya negatif secara totally gitu ya, kita lihat dulu ke atas, jangan buru-buru ditolak gitu kan. Lihat dulu nih arus kas yang bikin negatif yang mana. Ternyata pas kita lihat ke atas, arus kas operasinya masih oke nih, bagus di situ, masih surplus. Tapi ketika masuk ke financing, di situ bobolnya. Ternyata banyak cicilan pinjaman. Nah di sini baru kita lihat lagi nih, ini pinjaman apa nih, jangka panjang, jangka pendek, dan seterusnya. Jadi berarti sebenarnya kalau kondisinya kayak gitu, secara operasional normal untung, tapi secara masuk ke financing-nya jadinya buntung. Begitu. Sama seperti kalian nanti ketika menerima lamaran tadi. Ketika tanya saldo kasnya negatif, positif, negatif, tolak. Jangan begitu, lihat dulu nih. Coba kalau take home pay-nya berapa gitu kan, dianalisis kan. Kebutuhan bulanan berapa? Oh, masih bagus tuh, masih banyak tuh gitu kan. Kok bisa endingnya negatif? Ya ternyata punya tanggungan ini, tanggungan itu, banyaklah tanggungannya gitu kan. Nah itu yang di-assess tuh, tanggungan itu tadi selesai dalam berapa lama. Ya, atau misalkan cicilan mobil gini-gini. Nah, berarti nggak apa-apa. Arus kas negatif tapi ada aset di sisi lain gitu kan. Karena sifatnya investing gitu kan. Dia beli mobil kredit tuh. Arus kasnya kemungkinan negatif gitu. Tapi di sisi lain dia punya mobil. Nah, ini harus dilihat juga nih. Kalau kita melihat suatu perusahaan, kalau negatifnya ini kita tandingkan dengan nilai realizable value aset mobil ini masih gedean nilai mobilnya, masih oke, nggak ada masalah itu. Gitu ya. Dan itu banyak terjadi di laporan keuangan para ASN sebenarnya. Jadi kalau kita lihat tiap bulannya sudah minus, tapi di sisi lain minusnya itu banyak untuk nyicil KPR, nyicil mobil, nyicil ini, nyicil itu gitu loh. Jadi kalau kita klopkan, kalau kita nanti masuk ke neraca, maka harta atau aset dikurang utang, modalnya masih positif. Gitu. Jadi singkat kata, kalau cash flow-nya negatif, lihat dulu nih. Net asetnya positif apa negatif? Kalau net asetnya masih positif, kita lihat dulu lagi nih.
ini masalah arus kas negatif ini kenapa gitu. Tapi kalau misalkan nih net cash flow-nya negatif, kemudian net asetnya juga negatif, alias didominasi utang, udah mendingan mundur teratur deh. Pasti bermasalah itu perusahaan gitu. Sama juga seperti orang nih. Kalau dilihat cash flow-nya negatif, net asetnya juga nggak ada, pasti deh dia suka hura-hura, pasti udah jangan diterima gitu kan. Jangan ditanya nih, punya utang, punya asetnya ada nggak? Enggak, ya udah jangan diterima. Berarti ini orang bermasalah gitu. Bermasalah, ya. Jadi yang teman-teman yang cewek jangan sampai nanti tidak melakukan analisis atas laporan keuangan calon pasangannya gitu ya. Nah, begitu juga yang cowok juga sama. Yang cowok harus menganalisis nih, laporan keuanganmu seperti apa sih? Ternyata si cewek tiap bulan kebiasaannya itu menghabiskan biaya operasional 15 juta gitu ya. Ternyata si cowok take home pay total itu 12 juta. Ya sudah, nggak usah dilanjutin. Nggak bakalan mampu kamu nanti gitu kan. Kecuali kalau agreement-nya mau sama-sama diturunkan, itu baru bisa. Nah, itulah contoh kita mau menerima suatu perikatan ataukah tidak gitu. Sudah kan sama aja. Ketika kantor akuntan publik mau melakukan perikatan dengan si calon klien, dengan seorang laki atau perempuan ketika mau berperikatan suami istri kan sama sebenarnya itu kan konsekuensinya. Ya, cuman kalau perikatan audit tadi sifatnya pekerjaan, tapi kalau perikatan suami istri itu kan selamanya, kan gitu. Bedanya di situ aja sebenarnya. Nah, makanya butuh bukti lagi. Nah, buktinya lagi nih ya. Kenapa saya nyatakan setipe? Ketika KAP itu berperikatan, terus di tengah jalan ternyata tidak bisa dilanjutkan, maka perikatan itu bisa putus di tengah jalan. Kemudian dihitung hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kalau KAP masih kurang menerima fee, maka diselesaikan dulu, gitu kan. Syaratnya di situ itu dibunyikan. Sama juga suami istri. Ketika di tengah jalan merasa tidak sepemahaman lagi, disitulah diikat dengan cerai kan. Dihitunglah harta gono gini berapa, bagian muka dan seterusnya kan sama aja sebenarnya. Ya kan? Karena dua-duanya sama-sama perikatan perdata gitu loh. Ya. Jadi kalau perikatan suami istri itu perikatan perdata, perikatan KAP dengan perusahaan juga perdata. Itulah kenapa saya suka pakai analogi itu yang sederhana karena secara filosofis dan substansinya mirip sebenarnya antara dua hal ini. Gitu ya. Tapi berbeda kaitannya nanti ketika ikatannya itu antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, itu perikatannya bukan sifat perikatan kontraktual begitu, tapi perikatan yaitu perikatan darah gitu loh, ya. Jadi itulah kalau nanti kalian menikah itu perikatan perdata, jadi harus hati-hati gitu lah. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain ini. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait prosedur analitis, Pak. Jika hasil laporan keuangan yang diperoleh auditor itu berbeda dengan hasil yang diharapkan klien itu bagaimana? Sebentar nih, pelan-pelan. Ketika hasil laporan keuangan yang diperoleh auditor itu berbeda dengan hasil yang diharapkan oleh klien itu, Pak. Sebentar nih, hasil laporan keuangan yang dihasilkan auditor, kan auditor tidak memproduksi laporan keuangan, maksudnya gimana? Yang diperoleh auditor, Pak. Yang diperoleh, maksudnya gimana? Kan laporan keuangan itu satu, ya, Pak. Ya kan? Waktu laporan, misalnya ada di analitis auditor itu, Pak. Tapi misalnya, yang opininya sudah ditentukan auditor ya, Pak. Oke. Tapi si klien ini merasa opini yang diberikan auditor itu kurang sesuai, Pak, dengan yang diharapkannya. Pak, bagaimana itu, Pak? Ya nggak apa-apa. Kan akan seperti itu selalu gitu kan? Karena sama aja kayak gini ya. Saya pakai analogi sederhana lagi nih. Misalkan saya manggilnya siapa nih? Berry ya, misalkan Berry nih. Berry melamar seseorang, ya. Harapan Berry apa? Lamaran itu diterima kan? Kalau ternyata calon pasangannya menolak, Berry bisa apa kira-kira? Cari yang lain, Pak. Cari yang lain kan? Ya. Ya, bisa cari yang lain itu kalau kita dalam konteks mencari jodoh. Nah, sama juga seperti tadi. Ketika misalkan si klien tadi sudah memilih akuntan A, kantor akuntan publik A, kemudian sudah bekerja, sudah macam-macam mengeluarkan opini, hasilnya nggak sesuai harapan, gitu kan? Nah, tinggal nih yang menyebabkan tidak sesuai harapan itu apa, gitu? Karena kan sebelum terbit opini itu kan diskusinya sudah panjang, ya. Di situ misalkan ada mekanisme jurnal koreksi, kan ada di situ.
Itu dinamikanya. Kemudian ketika jurnal koreksi ditolak, itu alasan auditi apa, alasan auditor apa, kan gitu ya. Nah, ketika proses itu sudah dijalankan, kemudian ternyata keputusannya manajemen tetap tidak menolak tidak menerima jurnal koreksi, dan auditor juga semakin yakin dengan pendapatnya, ya sudah, nggak masalah itu. Ya opininya menjadi tidak sesuai harapan. Ya sama seperti opini disclaimer atau wajar dengan pengecualian, pastikan tidak ada perusahaan yang menginginkan opini itu kan. Nah, tapi kalau ternyata kesimpulan terakhirnya seperti itu dan tidak bisa diperbaiki mekanisme jurnal koreksi, ya harus diterima gitu. Nah, itulah fungsinya eksternal auditor sebenarnya untuk bisa bersikap gitu ya. Dan itulah kenapa untuk pemberian opini kewenangannya diberikan ke eksternal auditor bukan internal auditor. Karena kalau internal auditor nanti ditekan sama direksinya pasti dia nurut kan gitu, karena dia masih bagian dari internal perusahaan tersebut. Begitu Beri kira-kira. Coba. Yuk sama-sama. Ya silahkan kalau ada yang lain. Izin Pak. Izin Pak. Miftahul Falah, silahkan. Ya, Pak, izin terkait fase prosedur analitis tadi, Pak. Kalau misalkan saat fase penyelesaian itu ditemukan adanya kesalahan atau data yang kurang pas, terus mengharuskan adanya penyesuaian ulang, itu apakah ada waktu tambahan di luar fase penyelesaian tersebut, Pak? Oke, sebentar ya. Di sini masih ada sebentar. Oke, tadi terakhir Falah ya. Falah tadi saya jadi lupa. Tadi Falah menanyakan apa? Apa tadi Falah? Itu, Pak, saat fase penyelesaian Oh terus ya, ditemukan. ya. Ditemukan itu ya. Nah, tergantung. Kalau misalkan ternyata masalah itu sangat material dan signifikan, maka kalau waktunya itu kurang, ya harus ditambah. Mau tidak mau, gitu ya. Tapi kalau nanti permasalahannya di V-audit, apakah bisa ditambah apa tidak, itu tergantung hasil negosiasi antara KAP dengan pihak perusahaan atau pihak klien bisa enggak gitu. Tapi intinya bahwa si klien harus akuntan publik harus menekankan bahwa prosedur tersebut penting dan urgent untuk dilakukan, sehingga membutuhkan tambahan biaya atau tambahan waktu. Ya kalau misalkan di stop di situ, kemudian disuruh mengajukan permohonan perpanjangan tidak disetujui, nah tergantung bagi KAP pilihannya apakah mau melanjutkan perikatan ataukah tidak, gitu kan? Melanjutkan perikatan dengan konsekuensi tidak ada tambahan biaya, ataukah menarik diri dari perikatan tapi alasannya harus jelas, kemudian itu harus sesuai dengan kesepakatan yang ada di kontrak awal. Kan di kontrak awal pasti diatur tuh apabila terjadi perselisihan atau semisalnya bagaimana cara menyelesaikan, itu kan ada diatur di situ. Ya harus on the track seperti itu penyelesaiannya, Falah. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan dalam proses perencanaan awal tadi kan auditor itu perlu mengidentifikasi terkait alasan klien tersebut ingin diaudit kenapa. Nah, kan pasti nanti akan mengerucutkan fokusnya auditor dalam proses audit kan, Pak. Nah, apakah hal itu akan membuat auditor itu mengesampingkan hal-hal lain yang di luar fokus yang mungkin juga material bahkan kemungkinan untuk terjadi bias gitu, Pak? Oke. Sebenarnya sih terjadi bias apa enggak itu tergantung si auditornya gitu ya.
Karena konteksnya si auditor atau akuntan publik tadi mengetahui kebutuhan si auditi, itu malah menjadi salah satu sumber informasi bagi auditor untuk mempertimbangkannya menjadi fokus pemeriksaan, gitu ya. Tapi tidak menjadikan fokus pemeriksaannya cuma ke situ, gitu ya. Itu kalau untuk audit laporan keuangan ya. Tapi kalau jenis auditnya itu agreed upon prosedur, yaitu prosedur yang disepakati, maka itu memang harus seperti itu. Namanya saja audit dengan prosedur yang disepakati. Jadi kalau APO atau agreed upon prosedur itu apa yang mau diaudit, lingkup audit, prosedur audit itu sudah disepakati di awal. Gitu. Jadi memang tujuannya audit untuk memenuhi kebutuhan klien itu. Misalkan nih klien mau mengajukan pinjaman ke bank, kemudian butuh penilaian atas aset gitu ya, butuh apa terkait masalah angka-angka aset di laporan keuangan. Nah, memang fokusnya cuma ke aset gitu. Ya. Auditor tidak perlu ngecek terkait masalah biaya-biaya yang lain gitu. Karena memang bank mintanya adalah bukan penilaian ya, apa namanya semacam kayak hasil audit atas manajemen aset misalkan. Ya cuma sebatas itu aja, tidak mengaudit terkait biayanya gitu. Nah, tapi kalau konteksnya adalah dalam laporan keuangan, maka auditor tidak boleh membatasi sebatas yang dibutuhkan klien. Misalnya klien bilang, "Pak, ini kalau selain kewajiban rutin laporan keuangan, opini tahun ini itu akan kita jadikan dasar untuk mengajukan pinjaman ke bank." Misalkan ada informasi itu tuh, gitu kan? Nah, auditor perlu mencari tahu pinjaman ke bank itu mempersyaratkan apa, Pak ya? Misalkan masalah cash flow-nya harus bagus, net income begini-begini ya, itulah overview-nya. Nah, berarti auditor malah dapat bocoran nih. Di situ resiko besar nih yang harus menjadi perhatian, gitu. Karena kan kemungkinannya ada kemungkinan manajemen sudah menyesuaikan angka-angka tersebut, gitu loh maksudnya. Jadi itu hanya salah satu informasi yang menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan fokus pemeriksaan. Tapi bukan hanya itu satu-satunya yang dijadikan dasar dalam audit laporan keuangan ya. Tapi kalau audit APU atau agreed upon prosedur, memang itu satu-satunya kontraktualnya di situ. Begitu, Ayu. Baik, Pak. Dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Jadi bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, tadi seperti terdapat di pada PPT, adanya fluktuasi yang signifikan itu menjadi fokus utama dalam melakukan penganalisisan, Pak. Nah, namun ketika tidak dapat sebuah fluktuasi tersebut, Pak, apakah pengauditan tetap akan dilanjutkan untuk mencari temuan yang lain atau gimana, Pak? Maksudnya gimana? Ini kan masih di awal. Yang ini, Pak, yang pengujian atas fluktuasi signifikan, Pak. Terus? Ketika tidak terdapat fluktuasi yang tidak terlalu signifikan begitu, Pak, apakah pengauditan tetap dilanjutkan apa di-stopkan aja seperti itu, Pak? Ya tetap dilanjutkan. Itu kan hanya salah satu alat untuk mendeteksi adanya resiko salah saji yang fluktuasi signifikan. Kan bisa saja meskipun tidak ada fluktuasi signifikan, tapi di dalam saldo yang kelihatan stabil tadi banyak pengadaan atau banyak transaksi-transaksi yang fiktif atau angkanya tidak sesuai, kan masih ada resiko itu. Gitu ya. Jadi analisis atas fluktuasi signifikan itu hanya salah satu data atau salah satu anomali yang harus diperhatikan gitu loh maksudnya. Bukan dalam rangka untuk pengambilan keputusan, apalagi mencari temuan. Ya. Seperti itu, Fandi, kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, tadi yang barengan Fandi siapa ya yang mau tanya? Ya. Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Nomor presensi 10, Adian. Jadi saya ingin mengonfirmasi pemahaman saya, Pak, terkait yang penerimaan klien baru itu, di mana auditor harus menelusuri proses bisnisnya sama harus berkomunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, terkait auditor pendahulu ini tujuannya untuk apa ya, Pak? Apakah untuk mempermudah auditor yang baru memahami proses bisnis klien tersebut atau bagaimana, Pak? Oke, ini panggilannya siapa? Ulya, Rahman, Hadian. Hadian. Oke. Jadi komunikasi dengan auditor sebelumnya
Kan yang jelas auditor sebelumnya sudah menghasilkan suatu laporan audit ya, laporan opini dan seterusnya, dan juga manajemen letter, mungkin temuan-temuan yang disampaikan ke manajemen. Nah, itulah yang dikomunikasikan oleh auditor yang melanjutkan, ya, atau kantor akuntan publik yang melanjutkan. Misal nih, kenapa kok kemarin masalah ini menjadi kualifikasi atau pengecualian? Nah, di situ kan perlu komunikasi. Oh, kemarin karena biaya ini begini begitu, panjang kan itu ceritanya mesti. Nah, di situ menjadi informasi yang sangat berharga bagi auditor sekarang untuk memahami masalah-masalah yang terjadi di tahun sebelumnya. Siapa tahu masalah tahun sebelumnya itu terjadi lagi di tahun sekarang gitu, Rahman. Jadi Hadian itu benar-benar menghemat waktu bagi auditor yang melanjutkan untuk memetakan resiko-resiko tersebut. Oke, ada tambahan dari Hadian mungkin? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Tadi yang barengan sama Hadian siapa ya? Yang mau tanya tadi. Izin tanya, Pak. Ya, silahkan Cynthia. Terkait prosedur analitis itu kan tadi biasanya auditor itu membandingkan dengan 4 hal tadi ya Pak, yang data industri, data periode, dan yang 2 tadi. Nah, itu apakah semuanya itu dibandingkan dengan semuanya itu atau satu saja? Terus indikatornya auditor memilih objek perbandingan yang itu tuh apa Pak? Misalnya pakai data industri gitu. Indikatornya apa? Oke. Apakah semuanya harus diperbandingkan? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ya, tergantung situasi dan kondisi datanya. Kemudian apa tadi yang pertanyaan kedua? Indikator auditor memilih perbandingan yang itu Pak. Misal data industri gitu. Kapan harus pakai data industri? Kapan pakai data yang lainnya gitu kan? Iya Pak. Oke. Itu ada di halaman berapa tadi ya? Yang ditanyakan? Slide 20. 20 ya. Oke. Kapan menggunakan data industri? Ya, kapan menggunakan rasio rata-rata dalam industri yang IHSG? Nah, misalkan contoh yang jelas yang kedua nih, rasio rata-rata dalam industri yang terdapat IHSG. Nah, kalau misalkan yang diaudit itu adalah perusahaan yang belum listing di bursa, maka rasio rata-rata di IHSG itu menjadi tidak relevan gitu. Kenapa? Karena tidak bisa diperbandingkan. Yang satu sudah terdaftar di IHSG, yang satunya masih perusahaan lokal, apalagi UMKM, maka itu nggak perlu diperbandingkan atau bahkan memang tidak bisa diperbandingkan. Nah, kalau ada data industri, kalau misalkan datanya ada yang relevan, ukuran perusahaannya sama dan setipe, maka bisa yang dipakai perbandingan adalah rasionya, bukan nominalnya, karena ukuran perusahaan itu nanti akan berpengaruh. Begitu kira-kira ya. Kemudian ada tahun-tahun sebelumnya, itu kalau tahun-tahun sebelumnya relatif bisa semua itu dilakukan pembandingan. Kemudian data internal itu juga bisa semuanya. Data segmen juga bisa, anggaran juga bisa. Jadi tergantung situasi dan kondisinya, begitu ya. Sehingga membandingkan itu benar-benar membandingkan dua hal yang layak untuk diperbandingkan. Intinya di situ. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Silakan, Jody. Ya, Pak. Terkait pertanyaan Hadian yang tadi, Pak. Kan auditor itu harus ngecek dulu kan ke auditor yang terdahulunya tadi itu. Nah, itu kayak kan auditor tuh terikat kan Pak, jadi nggak boleh ngasih tahu informasinya ke mana gitu. Nah, apakah itu tidak melanggar itu Pak? Dan yang kedua, apa sih yang mengakibatkan si auditor lama itu mau ngasih ke auditor yang baru gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang dimaksud dengan auditor tidak boleh menyampaikan informasi itu ketika itu menyampaikan ke pihak yang tidak berkepentingan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, itu secara standar audit memang diharuskan, gitu. Jadi kalau si akuntan publik yang sebelumnya tidak mau memberikan, malah jadi masalah. Karena secara standar memang dia berkewajiban untuk menyampaikan itu apabila ditanya oleh auditor yang melanjutkan, gitu ya. Ya, jadi yang ditanya misalkan terkait masalah audit finding
tentang masalah manajemen aset begini dan begitu. Nah, kita tanya nih, misalkan di situ disebutkan menyebutkan ada data perikatan dan seterusnya. Nah, boleh itu auditor yang melanjutkan minta data perikatan itu, ya. Atau misalkan data perikatan itu bisa diminta oleh auditor yang melanjutkan ke perusahaan juga bisa. Tapi untuk penjelasan masalah yang dimaksud oleh si auditor tahun sebelumnya itu wajib dia memberikan penjelasan itu. Gitu kira-kira Jody. Jadi nggak ada yang berbenturan di antara dua standar itu. Baik Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Pak, berarti itu bayar dapat KAP yang satu dengan KAP sebelumnya untuk mendapatkan informasi, kira-kira itu gratis atau bayar Pak? Seringnya bayar ya Pak? Kalau itu sih gratis, karena standar memang mengharuskan begitu. Kalau malah akuntan publik yang sebelumnya itu mempersulit, ya nanti malah dianya bisa dilaporkan kepada ini P2PK yang melakukan pengawasan atas praktek pemberian jasa akuntan publik gitu kan, atau bisa dilaporkan ke asosiasinya karena standarnya mengharuskan dia menyampaikan itu gitu. Begitu ya, kira-kira. Jadi emang udah ada guidance yang mengatur itu ya Pak. Ada istilah. Terima kasih Pak. Iya, itu kayak apa ya, semacam kayak sinergi antar teman sejawat lah kalau kita di dokter itu ya. Makanya kan rekam medis di suatu rumah sakit itu kan bisa diminta oleh si pasien. Itu kan. Atau misalkan kalau dokternya nanya nih, sebelumnya ke dokter siapa? Misalkan dokter B. Nah, kalau misalkan si dokter yang sekarang itu menanyakan ke dokter B, maka dokter B itu ya harus menjelaskan dasar diagnosa dia apa gitu. Seperti itu. Meskipun itu kalau di dokter, setahu saya secara aturan mainnya sumir kalau di situ. Tapi kalau di akuntan publik itu lebih clear, lebih jelas standarnya bahwa wajib berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Dan itu juga berlaku juga kayak di BPK pun begitu. Jadi kalau saya ngaudit laporan keuangan tahun 2021 gitu ya, kemudian saya pengen ketemu dengan tim yang mengaudit laporan keuangan tahun 2019 misalkan. Saya menanyakan, ini kenapa dulu kok jadi temuan? Ini kenapa begini nih? Ya itu harus dipenuhi oleh auditor sebelumnya. Kalau auditor sebelumnya nggak mau ngasih, saya tinggal bikin surat, kemudian saya laporkan ke atasan dia. Dia bisa kena sanksi malah. Karena standar pemeriksaan mengharuskan. Kalau ada yang bertanya, tim berikutnya, itu harus dijawab, dijelaskan. Terkait hasil audit yang sudah dia laporkan. Begitu. Itu salah satu bentuk tanggung jawab profesional itu di situ. Ya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Saya kira emang kayak sektor privat gitu Pak yang ngambil untung nih. Oh enggak. Kalau itu memang standar audit yang mengharuskan begitu. Dan saya bahkan pernah melakukan itu lintas sifatnya ya. Jadi ada satu BLU, Badan Layanan Umum, yang sudah diaudit oleh suatu KAP ceritanya. Nah, kemudian tim saya masuk, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada KAP tersebut. Akhirnya kita rapat via Zoom, saya minta data-datanya, terus prosedur yang sudah kamu terapkan seperti apa, hasilnya gimana, gitu. Dan akhirnya KAP juga mau menjelaskan itu. Gitu. Ya, kalau dia nanti nggak mau menjelaskan, ya berarti dia melanggar standar audit, gitu kan? Tinggal nanti kita usulkan dikeluarkan dari list KAP yang terdaftar di BPK supaya bisa mengaudit BLU, dan juga bisa dilaporkan ke P2PK Kemenkyu selaku instansi pembina akuntan publik. Dan bisa juga dilaporkan ke asosiasinya. Itu bisa panjang urusannya kalau udah begitu. Gitu. Oke, nah itulah gunanya kalau nanti kita masuk ke materi kertas kerja audit, itulah gunanya kertas kerja audit. Jadi seluruh prosedur, seluruh langkah yang sudah dilakukan oleh auditor itu semuanya harus terdokumentasi. Karena nanti akan direview atau akan diminta kembali oleh pihak-pihak yang berwenang gitu ya. Atau bahkan oleh aparat penegak hukum bisa saja gitu. Ya, meminta data ini, data itu yang dicantumkan di dalam LHP misalkan atau laporan LHA gitu ya. Itu harus disiapkan gitu loh. Jadi nggak boleh itu bilang nggak ada begitu kira-kira. Oke, silahkan kalau ada yang lain sebelum saya lanjut ke materialitas.
Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke materialitas. Oke ya. Oke, nah kemudian materialitas. Ya, ada 5 langkah. Ada 5 langkah auditor itu dalam menentukan tingkat materialitas, gitu kan. Nah, sebelum kita bahas step-stepnya, nah materialitas itu apa? Sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, adalah suatu tingkat nilai salah saji minimal, gitu ya, salah saji minimal yang bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan, gitu ya. Jadi jangan sampai dianggap materialitas itu adalah batas maksimal, bukan, tapi itu ambang batas menyentuh, gitu ya. Misalkan kalau di sini ada layar bawah nih, terus ini di sini, di atas ini ya. Nah, materialitas itu di sini posisinya. Ketika angkanya salah saji sudah pada posisi di atas, nah ini baru bermasalah, gitu. Tapi kalau masih di bawah sini, ini masih belum material. Itu yang harus dipahami ya. Jadi itu konsep berpikirnya, bahwa materialitas itu adalah ambang batas minimal suatu angka salah saji yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Ya. Kalau kita pakai bahasanya standar audit, ya diatur di SA 320, ya, yaitu informasi yang secara individual atau agregat. Maksudnya individual itu untuk masing-masing akun atau ketika dijumlahkan, gitu. Kan tadi ada 2 tuh ya, materialitas secara overall laporan keuangan, ada materialitas performance materiality. Kalau performance itu untuk level akun. Nah, performance materiality level akun ini kalau kita jumlah ketemulah overall materiality secara laporan keuangan, itu yang dimaksud. Yang jika salah saji atau dihilangkan dari laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan tentang alokasi dan seterusnya. Intinya bisa berpengaruh kepada pengguna laporan keuangan. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari definisi ini sederhananya, fungsi akuntan publik itu adalah penengah antara si pembuat laporan keuangan dengan pengguna. Gitu kan? Di sini di sisi sini ada pengguna, pembuat laporan keuangan yaitu manajemen, di sini ada pengguna nih 2. Nah, auditor di tengah-tengah itu tadi. Supaya apa? Apa yang dibutuhkan oleh si pengguna laporan keuangan itu tersaji secara layak, sesuai standar, dan yang manajemen tadi juga laporannya sesuai dengan kondisi yang senyatanya atau serialnya, gitu ya. Nah, 5 langkah tersebut ada di dalam slide halaman 31 ya. Yang pertama adalah menentukan nih tingkat materialitas secara laporan keuangan. Kalau di sini tadi yang disebut secara agregat ini, agregatnya berapa sih? Secara laporan keuangan keseluruhan itu berapa nominalnya? Kita anggap material. Kemudian setelah itu menentukan performance materiality. Jadi dari materialitas tingkat laporan keuangan itu kita turunkan ke masing-masing akun. Misalnya tingkat laporan keuangan dianggap materialitas ketika salah sajinya 1M misalkan. Nah, dari 1M berarti untuk yang aset berapa, gitu kan? Berapa rupiah nih. Kemudian untuk yang aset lancar sampai per akun nih. Kendaraan bermotor, kemudian kendaraan roda 4, roda 2, seterusnya lah. Tanah, bangunan itu dialokasikan semua materialitas tingkat laporan keuangan tadi. Nah, apakah maunya laporan materialitas tingkat laporan keuangan dibagi habis, ataukah menggunakan pendekatan misalkan 2 kali overall materiality atau OM, jadi OM-nya misalkan 1M, dikaliin 2 jadi 2M. Dari 2M baru dibagi-bagi ke semua akun. Apakah seperti itu, gitu ya? Itu sifatnya adalah metodologi, ya. Bisa menggunakan itu, bisa menggunakan 1 kali saja. Kemudian yang ketiga adalah mengestimasi total misstatement di masing-masing segmen, ya. Bedanya apa nih? Kalau ini tadi kan performance materiality level akun, ini di setiap segmen. Segmen itu kan laporan keuangan itu kan mengenal segmen ya. Misalkan aset. Di bawahnya kan ada aset lancar, itu 1 segmen. Aset tidak lancar, itu 1 segmen. Aset lainnya itu 1 segmen, itu yang dimaksud. Kemudian menentukan estimasi kombinasi salah saji, dan yang terakhir membandingkan antara estimasi dengan yang ditetapkan di awal. Apakah ini akan memerlukan adjustment ataukah tidak. Jadi di sini adalah ketika planning, kemudian di sini adalah ketika evaluating, atau nanti pas di akhir, gitu ya, di akhir pelaksanaan audit.
Oke, kemudian tingkat materialitas. Ya, materialitas itu pada dasarnya sifatnya relatif, sehingga perlu dibuat suatu tolok ukur, gitu kan? Cara ngukurnya bagaimana? Ini metodologinya bisa macam-macam. Kemudian faktor kualitatif ini juga harus dipertimbangkan. Contohnya apa? Misalkan nih, kayak kemarin ada salah satu direktur BUMN yang ketangkep KPK, gitu misalkan. Misalkan ada BUMN A, gitu kan? Nah, meskipun tertangkapnya di RUT itu belum terbukti dan sifatnya masih kualitatif informasinya, maka ketika ada akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan BUMN tersebut, faktor tertangkapnya kepala atau direktur perusahaan tadi itu harus menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi materialitas, gitu ya. Jadi faktor-faktor kualitatif itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian tujuannya apa sih materialitas itu? Ya, satu, manfaatnya untuk mengevaluasi penyajian dan keuangan. Kemudian menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit atau materialitas perencanaan. Jadi untuk misalkan untuk akun-akun yang materialitasnya rendah, itu mau diambil sampel berapa persen. Kalau materialitasnya tinggi, mau diambil berapa persen, gitulah kira-kira kurang lebihnya ya. Kemudian auditor akan menentukan sifat dari pos tersebut. Pos itu maksudnya akun ya, bisa akunnya. Itu nanti akan berpengaruh ke tingkat materialitasnya. Kemudian pilihan basis penetapan materialitas. Ini juga relatif ya, tergantung pada penilaian nilai tentang relevansi, stabilitas dan seterusnya. Maksudnya, apakah mau dihitungnya materialitas ini? Apakah dari total aset, ataukah dari total income, ataukah dari total expense gitu. Nah, mana yang dipilih itu tergantung relevansinya. Ya, mana unsur-unsur tadi itu yang paling mendekati operasional bisnis perusahaan tersebut. Contoh di sini ya, misalkan laba bersih mungkin menjadi dasar yang paling relevan untuk perusahaan dengan sekuritas yang diperdagangkan secara publik. Atau bisa juga nih menggunakan total aset atau total pendapatan. Bisa mungkin ya dipakai karena stabilitasnya lebih bisa diterima oleh banyak pihak misalkan. Nah, ini harus apapun dasar yang dipilih, ini auditor harus mendokumentasikannya, alasannya apa? Kok pakai dasar aset, kok pakai dasar pendapatan, kok pakai dasar kas misalkan. Karena ini nanti yang akan menjadi dasar atau berpengaruh kepada pengambilan kesimpulan di akhir. Nah, contoh di sini ya, kalau mau ngambil net profit, range-nya misalkan 5-10%. Maksudnya di angka materialitas itu adalah misalkan 5% dari net profit. Ya, kalau misalkan net profit-nya 1M, berarti materialitas itu ya 5% kali 1M. Ketemu nilai gitu kan. Atau menggunakan total revenue nih, antara 0,5-1%, atau total aset 0,5-1%, atau nilai ekuitas 1-2%. Masing-masing common base ini memiliki kelebihannya. Net profit itu lebih relevan, gitu kan? Karena dia untuk perusahaan profit oriented. Kemudian kalau total revenue dia cenderung lebih stabil karena tidak terpengaruh dengan expand, tapi dia masih gross-nya. Kemudian kalau total aset ini sifatnya akumulatif sehingga dia lebih stabil dan dapat digunakan untuk memprediksi ke depannya. Kalau equity lebih stabil. Nah, sekarang pertanyaannya dari sekian banyak pilihan mana yang mau dipakai kan gitu ya. Nah, inilah tugasnya auditor untuk menganalisis dan mengevaluasi mana sih ini yang paling pas untuk dijadikan dasar pengambilan materialitas gitu ya. Jadi ini harus benar-benar bisa direlasikan ke laporan keuangan itu sendiri. Contoh misalkan ada suatu perusahaan, perusahaan itu bergeraknya di bidang properti misalkan. Yang paling mendekati mana? Ya berarti total aset gitu ya. Karena sebagian besar operasi normal perusahaan itu ya jual beli properti gitu. Berarti properti itu masuk ke persediaan. Nah, persediaan itu masuk sebagai salah satu aset, sehingga total aset itu relevan, menjadi relevan untuk dijadikan dasar materialitas, begitu ya. Kemudian kalau net profit, misalkan untuk perusahaan jasa yang dia asetnya nggak terlalu besar dan seterusnya, gitu. Bisa juga atau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang jasa konsultan, maka bisa total revenue, gitu ya. Seperti itu kira-kira pendekatan-pendekatannya. Tapi itu harus dianalisis dengan detail, alasan-alasan yang menjadikan itu. Kemudian setelah itu tahap selanjutnya adalah materialitas di pelaksanaan. Ya. Jadi pas perencanaan ditetapkan, kemudian ketika di pelaksanaan itu akan dilakukan adjusting
Sehingga auditor harus menyimpulkan nih, apakah nilai materialitas ini perlu kita tambah, kita kurang, ataukah sudah sesuai nih dengan angka yang sudah kita tetapkan di perencanaan kemarin, gitu. Karena kan ketika pelaksanaan, auditor kan akses ke perusahaan lebih banyak, data-data yang diperoleh juga sudah lebih banyak, sehingga dasar atau judgement pengambilan kesimpulan terkait materialitas itu lebih komprehensif. Nah, di sini di SA 320.9 mendefinisikan materialitas pelaksanaan adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, ya. Untuk mengurangi ke tingkat yang semestinya yang tidak terdeteksi. Oke lah. Jadi pada intinya seperti itu tadi ya, materialitas pelaksanaan itu diturunkan atau hasil dari evaluasi materialitas di level pelaksanaan, gitu ya. Jadi mungkin di pelaksanaan itu ada hal-hal yang informasi belum diperoleh, ketika di pelaksanaan ada tambahan informasi gitu. Atau bisa juga kasusnya materialitas di awal ini ditentukannya masih level overall laporan keuangan, misalkan sekian M untuk satu laporan keuangan. Nah, pas di pelaksanaan itu diturunkan ke masing-masing akun. Itu juga bisa konsep berpikirnya seperti itu. Oke. Kemudian menentukan materialitas pelaksanaan, ya, alokasi pertimbangan awal atas segmen-segmen atau akun-akun didasarkan pada pertimbangan profesional. Nah, adapun kesulitannya itu ada 3 ya dalam menentukan materialitas ke akun neraca, ya, didistribusikan ke akun neraca. Kenapa? Yang pertama adalah auditor memperkirakan akun tertentu memiliki lebih banyak salah saja dibanding yang lain, gitu ya. Maksudnya masing-masing akun ini kira-kira yang kemungkinan salah sajinya yang mana gitu loh maksudnya. Jadi dalam memperkirakan resiko salah saji masing-masing akun itu kan bisa berbeda-beda. Kalau di neraca, dan dia sifatnya akumulatif dari pas di awal. Kemudian yang kedua, baik lebih salah saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan ya, karena kan memang salah saji itu ada 2 ya, bisa overstate, bisa understate. Kemudian biaya audit relatif akan mempengaruhi alokasi ya, pasti itu. Karena nanti semakin materialitas itu semakin kecil, maksudnya materialitas kecil itu salah sedikit aja jadi material gitu ya. Berarti kalau kesimpulannya seperti itu, maka auditor harus benar-benar melakukan prosedur audit dengan lebih teliti. Nah, ketika auditor dituntut melakukan audit yang lebih teliti, maka biaya auditnya akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi saringan materialitas besar kecilnya itu akan berdampak pada pemilihan prosedur yang ujungnya akan berpengaruh kepada biaya audit. Ya, ini beberapa referensi yang digunakan. Baik, silahkan kalau misalkan ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau sharing atau mengkonfirmasi pemahamannya, silahkan. Oh iya, bagi yang belum absen, tolong segera absen ya, biar nggak kelupaan nanti. Mohon izin, Pak. Iya, silakan. Tadi kan mohon izin mengkonfirmasi lagi ya, Pak. Kan tadi Bapak ngasih contoh penetapan basis materialitasnya itu perusahaan properti ya, Pak, yang menggunakan total aset. Nah, itu pertanyaan saya, apakah semua perusahaan properti itu basis materialitasnya itu menggunakan total aset atau bisa menggunakan basis-basis lain tergantung laporan keuangannya gitu, Pak? Bisa juga. Jadi makanya tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya pemilihan basis itu sifatnya relatif gitu loh. Makanya yang perlu dipegang adalah tolok ukurnya. Nah, tolok ukur itu tadi ada relevansi, kemudian ada stability, ada predictability dan seterusnya. Nah, itu yang harus dianalisis oleh si auditor. Paling pasnya itu pakai unsur yang mana gitu kan. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah bisa nih di perusahaan properti pakai net income misalkan atau total revenue? Jawabannya bisa saja gitu. Selama alasannya itu rasional. Kan gitu ya. Misal nih, contoh ternyata properti itu di pada saat itu nilai asetnya itu kecil banget gitu. Kenapa? Karena propertinya udah laku semua. Ya, udah laku semua. Kemudian istilahnya apa? Sehingga kalau kita lihat total aset terkait persediaannya itu relatif kecil. Yang besar jadinya adalah apa? Kalau nggak piutang kas. Ya sudah, kalau seperti itu
kita dasar materialitasnya pakai akun piutang saja deh, misalkan lebih mengerucut, bisa juga kayak gitu. Atau misalkan nih, ternyata ini penjualan properti itu yang tahun kemarin selesai dibangun di bulan November, ternyata seluruh properti itu lakunya adalah di tahun sekarang. Makanya kita pakai total revenue, itu juga bisa juga gitu ya. Makanya nanti tinggal setelah dapat angkanya, kita menggunakan analisis lagi nih. Kalau angkanya segini kita anggap material, logis enggak gitu. Ya, misalkan ada suatu akun nih, aset tetap, dia misalkan saldonya di situ misalkan 1M. Kemudian total revenue-nya taruhlah misalkan ternyata 200 juta. Kita ambil 5% dari 200 juta untuk menimbang saldo 1M. Ini logis enggak? Kan itu menjadi bahan pertanyaan yang patut untuk dipertanyakan. Makanya tadi saya sampaikan overall material itu bisa pembagian ke masing-masing akun itu bisa 2 kali PM, bisa 3 kali PM atau 1 PM gitu loh ya. Karena tadi masalah logikanya tadi, logika berpikirnya masuk enggak gitu. Logis enggak gitu. Kalau misalkan saldo aset yang 1 miliar itu dianggap dia material salah sajinya ketika ada salah saji yang cuma 1 juta. Kan bisa saja tuh. Kan jadi lucu nih, masa iya 1M saldonya, salah sajinya 1 juta aset nggak ketemu, terus dianggap kualifikasi 1M. Nah, itu kan nggak logis, gitu ya. Makanya saya tadi sampaikan bahwa audit itu sebenarnya konsep berpikirnya adalah logika paradigma berpikirnya itu harus masuk gitu dasarnya. Seperti itu. Nah, itu nanti tinggal ada adjustment lagi tuh, make sense nggak kalau kita pakai atas material segitu. Nah, termasuk juga kita komunikasi dengan auditor sebelumnya. Kalau tahun lalu batas materialitasnya pakai apa ya? Nah, itu nanti diskusi itu dengan auditor sebelumnya. Jangan sampai timbangan yang dipakai oleh akuntan publik tahun sebelumnya dengan tahun sekarang itu berbeda drastis gitu loh. Nanti bisa saja tuh karena timbangan materialitasnya yang berbeda jauh, sedangkan objek yang ditimbang, objek yang dinilai laporan keuangan itu relatif tetap. Bisa saja yang tahun kemarin nggak masalah, sekarang jadi masalah. Karena ukuran materialitasnya yang berbeda gitu. Nah, itulah pentingnya diskusi dengan komunikasi dengan auditor sebelumnya biar sama-sama sepaham nih metodologinya seperti apa untuk penentuan materialitas. Begitu kira-kira ininya. Tadi siapa yang nanya nomor absen? Baik Pak, terima kasih Pak. Rofik ya. Silakan Rofik kalau ada tanggapan atau dari teman yang lain. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Terkait pilihan basis penetapan materialitas tadi itu, apakah waktu di tengah-tengah proses audit itu sedang berlangsung itu bisa diubah nggak ya Pak? Misal dari net profit terus pakai total revenue gitu. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Tadi yang tanya nomor absen berapa ya? Saya presensi 24 Pak. Oh, Mufidah. Manggilnya siapa? Rizky, Mufidah? Atau... Bebas Pak. Rizky nggak apa-apa. Oh, Rizky. Oke. Terima kasih Rizky. Jadi, apakah bisa berubah? Jawabannya bisa. Jadi yang bermasalah itu bukan berubah atau nggak berubah, tapi yang patut dipertanyakan kenapa berubah. Gitu loh. Jadi alasan perubahannya itu logis nggak? Kalau secara standar diperbolehkan, berubah itu masih diperbolehkan. Gitu ya. Asalkan alasan perubahannya tadi bisa diterima gitu ya, dan dasarnya jelas. Gitu. Ya. Rizky. Oh baik, berarti kalau di tengah-tengah udah proses auditnya udah berlangsung gitu, berarti tetap masih boleh gitu ya Pak, asal alasannya logis. Iya, makanya tadi kan ada penetapan materialitas di fase pelaksanaan ya. Jadi selama pelaksanaan materialitas itu dievaluasi lagi tuh, yang sudah ditetapkan di perencanaan. Ini sudah pas ataukah belum gitu. Ternyata misalkan pas pelaksanaan auditor dapat info-info tambahan baru yang lebih banyak, lebih komprehensif. Oh ternyata basis penetapan kita kurang pas nih, kita harusnya pakai ini. Itu ya bisa juga gitu. Hal itu bisa terjadi. Tapi itu jarang ya, kalau basis itu biasanya tetap di awal sudah tercapture karena laporan keuangan ini sudah diaudit oleh auditor sebelumnya. Kita cukup nanya tuh ke tim sebelumnya pakai apa ini. Itu kita analisis make sense nggak? Tahun ini ada perubahan mendasar nggak? Begitu. Jadi kalau basisnya biasanya relatif tetap, tapi untuk berapa kalinya, berapa persennya itu yang menjadi perdebatan. Pergeseran, perdebatan, diskusi itu biasa. Mau pakai berapa persen dan seterusnya. Oh, baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama.
Izin, Pak. Silakan. Sebelumnya mohon maaf saya off cam, Pak. Komputer saya agak bermasalah, Pak. Kalau sekarang ya nggak apa-apa. Ini Rifki ya. Kalau tadi Rizky, sekarang Rifki. Ya silakan Rifki. Ya, Pak, mohon izin bertanya, misal ada suatu temuan yang mana nilainya itu masih di bawah batas materialitas, tapi juga ada fraud. Nah, apakah temuan itu masih bisa ditolerir karena tidak melebihi batas materialitas atau tidak ya, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Jadi khusus untuk fraud, ketika fraud itu materialitasnya seperti apa, kan begitu ya pertanyaannya. Misalkan tadi ada temuan nilainya di bawah materialitas tapi dia fraud gitu. Nah, ini memang yang akhirnya menjadi diskusi yang apa namanya? Yang masing-masing auditor itu mungkin akan berbeda cara menjawabnya gitu ya. Tapi secara substansinya sebenarnya sama. Pada intinya begini. Apakah kalau fraudnya jelas nggak bisa dikoreksi ya, fraudnya jelas tidak bisa dikoreksi karena fraud sudah terjadi, gitu kan? Fraudnya udah pasti. Tapi pertanyaannya, dengan terjadinya fraud, apakah itu berdampak kepada salah saji? Kan itu. Misal, contoh di situ belanja nih, ada belanja fiktif, taruhlah misalkan 10 juta, gitu kan? Atau misalkan 50 juta lah ya, 50 juta. Sedangkan materialitasnya adalah untuk belanja itu misalkan 60 juta ya, secara nominal ini masih di bawah materialitas. Jadi secara nominal sih nggak masalah sebenarnya. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan fiktif ini berarti kan berdampak kepada penyajian atas akun ya. Berarti kan belanjanya jadi overstate. Ya, karena belanja 50 juta itu nggak pernah terjadi. Berarti ada belanja 50 juta yang tidak memenuhi definisi belanja, kan gitu. Dampaknya itu terhadap laporan keuangan. Nah, bagaimana untuk mengkoreksi ini? Kalau belanjanya masih bisa di jurnal koreksi, sistemnya masih memungkinkan, kalau di swasta biasanya memungkinkan. Ini tinggal kita jurnal koreksi. Sehingga bebannya itu kita koreksi 50 juta. Otomatis net income-nya itu akan terkoreksi 50 juta. Kan begitu. Jadi secara laporan keuangan nggak masalah. Sudah selesai. Nah, tapi penyelesaian kerugiannya 50 juta itu kalau di perusahaan kan harus dikembalikan ke perusahaan. Nah, itu nanti menjadi temuan audit finding gitu ya. Audit finding bagi si manajemen untuk menindaklanjuti itu. Gitu. Jadi secara laporan keuangan bisa diselesaikan dengan jurnal koreksi dampaknya. Secara kerugiannya, pemulihannya itu tetap dibuat manajemen letter. Yang manajemen letter itu disampaikan kepada manajemen dan pihak-pihak terkait nanti ya yang berkewenangan. Nah, sekarang balik lagi nih. Terus apakah itu sudah cukup? Ya, sehingga tidak berpengaruh ke opini. Yaitu kita lihat lagi. Apakah kasus terjadinya ini kasuistis ataukah karena ada kelemahan sistem? Ya, kalau ada kelemahan sistem berarti auditor harus memperluas lagi prosedurnya. Jangan-jangan hal ini terjadi di transaksi yang lain. Nah, itu harus diuji nih. Ternyata setelah sampelnya ditambah, nggak terjadi. Sehingga auditor memperoleh keyakinan, oh ini sifatnya kasuistis. Kalau sifatnya kasuistis, ya udah cukup dengan treatment seperti tadi. Ya, mungkin nanti manajemen akan memberikan sanksi dan seterusnya kepada pihak yang bersangkutan atau bahkan dipecat misalkan. Jadi secara laporan keuangan sudah terkoreksi, secara kerugian perusahaan sudah terpulihkan, secara manajemen letter, secara temuan sudah dilaporkan. Jadi kalau kondisinya seperti itu, ya sudah cukup, tidak berpengaruh kepada opini. Kan begitu. Tapi kalau misalkan ada suatu fraud yang sifatnya itu krusial gitu ya, atau dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau direksi, ya, kemudian sampai akhir direksinya nggak mau dilakukan jurnal koreksi, maka itu bisa berpengaruh ke opini. Ya, meskipun nilainya tidak material, karena itu sensitif ya, karena dilakukan oleh top manajemen. Ini masalah kita berbicara integritas personel kunci. Maka ini bisa diungkap di paragraf opini. Meskipun opininya WTP, tapi di dalamnya ada penekanan hal tertentu kan, ada informasi begitu. Ya, jadi memang untuk kasus-kasus fraud ini, kalau kita sederhanakan jawabannya adalah tergantung kasusnya seperti apa dulu. Baru nanti kita pikirkan dampaknya ke laporan keuangan, dan terakhir sifatnya itu kasuistis apakah masif. Kemudian ujungnya adalah apakah ini berpengaruh ke opini ataukah tidak. Nah, berpengaruh ke opini ini apakah akan berpengaruh kepada badan opininya yang sebelumnya WTP turun menjadi WTP. Atau misalkan cukup WTP tapi ada paragraf penjelasan ya, paragraf penekanan pada hal tertentu misalkan. Nah, itu memang nanti perkembangannya di situ dinamikanya. Begitu Rifki kira-kira penjelasannya. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada yang lain?
Silakan. Bertanya, Pak. Silakan bisa. Terkait basis penetapan materialitas tadi berarti tiap kliennya tuh beda-beda ya, Pak. Lalu untuk tingkat materialitas itu sendiri oleh KAP itu sama ratakan untuk semua kliennya atau bisa beda-beda tergantung kliennya itu? Oke. Itu beda-beda ya. Namanya klien itu kan unik, masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, mulai gaya manajemen, sistem pengadilan internal dan seterusnya itu. Jadi kalau apakah nilai materialitas bisa beda-beda, ya pasti akan berbeda gitu ya. Karena kan angka pengalinya juga berbeda gitu. Mungkin yang akan sama adalah persentasenya tadi. Bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Tapi kemungkinan besar yang kemungkinan bisa sama itu adalah basisnya. Misal nih, contoh KAP punya 2 klien ya, yang klien itu sama-sama bergerak di bidang retail misalkan. Klien yang A menggunakan basis materialitas persediaan misalkan. Klien B pakai persediaan juga, gitu kan? Tapi berapa persen nih? Kalau yang klien A tadi sekian persen dari persediaan, klien B sekian persen dari persediaan, itu bisa berbeda. Apa yang mempengaruhinya kok bisa berbeda? Adalah tergantung hasil penilaian resikonya. Nanti kita bahas di pertemuan kelima apa itu resiko, gitu kan? Resiko ada inherent risk, control risk, detection risk itu akan berpengaruh kepada materialitas yang akan ditetapkan, gitu ya. Bisa juga dipengaruhi juga oleh hasil audit tahun sebelumnya seperti apa. Oh, tahun sebelumnya ternyata WDP yang klien A. Klien B hasil audit tahun sebelumnya WTP, ya tentu akan berbeda ini bobot untuk penetapan materialitasnya. Begitu bisa kira-kira ya. Jadi jawabannya bisa sama, bisa beda tergantung kasusnya. Pak, ada benar. Oke, kalau ada yang lain silahkan. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain, untuk jadwal pengganti minggu depan itu kalian ada jadwal available hari apa? Hari apa dan jam berapa? Mana nih PI ini? Apa namanya? PIC untuk jadwal siapa? Saya, Pak. Cynthia. Nah, ada rencananya hari apa aja yang available, Cynthia, untuk jadwal pengganti? Kalau yang nggak padat itu Kamis, Pak. Kamis ya. Kami cuma ada 1 jadwal. Jam berapa? Kelasnya jam 10.30, Pak. Jadi pagi kosong atau sore. Oh, siang atau sore ya, hari Kamis ya. Ya kalau enggak. Oke, di tanggal 4. Oke, nanti saya update dulu jadwal saya ya. Kemungkinan Kamis ya berarti. Nah, kalau misalkan Kamis saya juga nggak bisa, misalkan. Terpaksanya digabung di hari Sabtu, misalkan. Sabtu 2 sesi. Gimana kira-kira? Sabtu kami paginya ada kelas ekonometrika, Pak. Kemudian sore berarti ya? Iya, mungkin yang kosong sore. Maaf, kalau nggak salah sore Sabtu nggak ada nggak ada ini ya, nggak ada jadwal. Iya ya. Oh, kalau Sabtu cuma 2 sesi ya? 2 sesi, iya. Jumat mungkin, Pak? Mungkin Jumat. Oh, Jumat. Kalau Jumat, pilihannya jam berapa sesinya? Sesi pagi atau sesi siang? Pagi bisa atau siang juga bisa, Pak. Oke, berarti opsinya kalau nggak Kamis, Jumat ya? Oke, nanti coba saya pastikan dulu deh. Oke, baik. Kemungkinan ini ya, semoga aja bisa. Cuman saya juga belum bisa janji nih, karena saya juga sedang ada agenda juga yang apa namanya, jam kerja juga gitu ya. Nah, kemungkinan begini, kalau the worst case-nya kita pakai skenario terburuknya nih ya. Terburuknya. Kalau misalkan nanti saya pas jam kerja itu cuma bisa sejam, karena materi pertemuan ke-5 dan ke-6 itu cukup banyak ya. Kemungkinan kita akan pakai full seluruh
jam kuliah. Terutama pertemuan kelima itu agak banyak waktu yang harus kita luangkan untuk membahas resiko. Kemungkinan begini skenarionya ya. Kalau misalkan saya pas jam kerja itu bisanya saya cuma pagi misalkan ya. Pagi pun nggak bisa full, mungkin start 7:30, selesai jam 9 misalkan ya, misalkan seperti itu. Terus materi belum selesai, gitu kan. Kemungkinan gimana? Jadi secara administrasi perkuliahan sudah kita selesaikan kan, kalau aturannya kan sebenarnya Zoom itu minimal 1 jam di awal kan. Jadi kalau kita mulai 7:30 sampai jam 9 kan sudah terpenuhi syarat sahnya perkuliahan gitu kan. Tapi kan substansi hak kalian belum terpenuhi itu. Kalian saya punya amanah sharing dengan kalian itu kan 2,5 jam. Kan begitu kan? Berarti masih ada saya ngutang ke kalian sejam gitu ya. Sejam atau 1,5 jam mungkin ya. Nah, kemungkinan sisa waktu yang belum selesai pembahasannya itu akan kita lanjutkan misalkan di malam hari. Gitu kira-kira gimana? Bisa nggak kalau skenario-nya seperti itu? Tapi tetap saya usahakan kalau bisa ya sesuai dengan jamnya gitu. Tapi karena satu dan lain hal nggak bisa gitu ya. Saya tawarkan 2 hal. Yang pertama, kita nyambung malam, atau yang kedua ya kita kuliah lewat WA, chat. Kan nggak mungkin pakai video call tuh. Pilihannya kan 2 itu saya. Nah, ini kan kalian yang punya hak itu kan saya tanyakan, kerelaannya gimana kira-kira untuk solusi kondisi begitu. Karena sayangnya itu yang sekarang kelas malam nggak ini khusus untuk dosen pajak aja, saya juga baru tahu. Ya nanti tolong ini ya Cynthia, saya komunikasinya ke Cynthia aja biar satu alur komunikasi, nanti opsinya seperti apa kita kita komunikasikan. Saya baru mungkin bisa memberikan kepastian itu setelah hari Selasa, karena ada acara dengan pimpinan di hari Selasa itu yang itu nanti akan menentukan jadwal berikutnya mau seperti apa gitu maksudnya. Oke, mungkin itu untuk jadwal pengganti ya. Kalau yang Sabtu tetap kita on schedule-kan saja, nggak ada perubahan. Kalau Sabtu kemungkinan saya bisa, kecuali nanti pas di tanggal 12, 13, tanggal 13 itu ini ya pas pertemuan terakhir itu ya. Tanggal 13 itu kan pertemuan ke-7 berarti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu yang saya pastikan saya nggak bisa di tanggal itu karena saya lagi ada diklat. Nanti kita cari solusinya lagi deh. Kira-kira mau gimana. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini, saya persilahkan. Kalian masih punya hak 1/2 jam loh. Tapi kalau bertanya, Pak. Ya, silakan Cindy. Izin bertanya terkait dengan materialitas tadi, Pak. Kan dalam menetapkan materialitas itu kan ada pilihan basisnya, basis yang lebih mengarah ke relevansi, stabilitas, sama prediktabilitas itu ya, Pak. Nah, yang kita pilih itu apakah memenuhi ketiga-tiganya ini ataupun mana yang lebih diunggulkan gitu, Pak, dalam menetapkan materialitasnya, Pak? Oke, mana yang lebih diunggulkan? Nah, ya idealnya kalau bisa dapat semuanya, alhamdulillah gitu ya. Sama kalau kayak Cindy milih calon suami lah, kalau punya kriteria 1, 2, 3, 4, 5 dapat semua, alhamdulillah gitu kan. Tapi ketika aduh nggak dapat nih 5-5-nya harus milih gitu kan. Nah balik lagi berarti kita harus skala prioritasnya yang mana dulu gitu kan. Apakah kita mau memilih relevansinya, ataukah kita akan memilih stability-nya, ataukah kita memilih predictability-nya. Itu. Jadi memang itu pilihan. Nah, mana yang harus dipilih kan begitu ya? Mana yang harus dipilih? Balik tadi, yang harus dipilih adalah kita lihat dulu nih kondisi klien kita seperti apa nih, proses bisnis, kemudian industrinya dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil audit sebelumnya seperti apa. Itu kita lihat. Oh, ternyata opini sudah WTP. Terus kita mundur lagi 2 tahun belakang. Oh, WTP juga, WTP terus selama ini kan. Nah, kalau udah seperti itu berarti kan ada suatu basis yang sudah digunakan oleh auditor-auditor sebelumnya kan. Nah, berarti kita tanya tuh ke tim audit yang terakhir. Kemarin basis materialitasnya pakai apa sih gitu. Karena kan itu tidak muncul di laporan hasil audit. Adanya di kertas kerja. Nah, kertas kerja itu yang tahu ya cuma si akuntan publik yang mengaudit. Nah, kita tanya tuh, tahun kemarin basis auditnya pakai apa? Oh, pakai income. Gitu kan? Oke, pakai total revenue ya. Ya, berapa persen sekian. Gitu kan? Terus kita tanya lagi, berarti kan
auditor yang tahun sebelumnya itu sudah bertanya juga ke auditor yang sebelumnya lagi kan. Nah, kita bisa bertanya tuh ke auditor sebelumnya, memang sebelum kalian basis materialitasnya pakai apa? Total revenue juga, berapa persen? Oh segini, oh sama ternyata. Berarti sudah ada 2 akuntan publik pendahulu kita yang menggunakan basis itu, gitu loh. Nah, tinggal kita yang ketiga nih, apakah mau melanjutkan ataukah tidak, gitu kan? Makanya kan sebenarnya secara defaultnya adalah kalau sama-sama profesional, tidak ada isu-isu pelanggaran integritas, ya lebih baik melanjutkan daripada mulai yang baru, gitu kan? Karena kalau mulai baru itu kita harus mengakses semuanya, gitu. Tapi kalau kita melanjutkan, ya tinggal kita tanya tuh alasannya apa dan seterusnya, itu kita adopsi. Kemudian kita adjust dengan kondisi yang sekarang. Begitu, Cindy, kira-kira. Nah, akan berbeda ketika suatu perusahaan itu baru pertama kali didirikan, baru beroperasi 2-3 tahun, kemudian dia minta diaudit. Nah, ini yang kita mumet nih, ini mau pakai basis apa? Nggak ada yang kita tanya, gitu kan. Karena sebelumnya belum ada yang mengaudit, kan, berarti. Dari situ paling kita hanya bisa melakukan observasi dan seterusnya, dan juga kalau kita pernah menerima klien yang sejenis, nah itu bisa kita gunakan sebagai semacam kayak data pembandingnya, gitu loh. Misalkan itu perusahaan farmasi, kita pernah mengaudit farmasi nih, matriks dari ini, gitu ya. Atau misalkan tanya ke akuntan publik yang lain, teman sejawat, gitu ya, pernah ngaudit perusahaan farmasi nggak? Pernah. Materialitasnya ngambil dari mana basisnya? Oh, kalau saya kemarin ngambilnya dari total aset. Kenapa? Nah, itu yang kita tanyakan. Jadi, kalau konteks seperti itu tidak menyebut merek, tapi menyebut substansinya. Gitu, Cindy, kira-kira. Jadi memang dinamikanya akan seperti itu. Baik, cukup dipahami. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan, Fendi. Dalam penentuan persentase nilai materialitas ini nanti itu apakah ada campur tangan dari manajemen juga ya, Pak? Karena pada dasarnya itu kan manajemen sebagai bagian internal perusahaan, pasti mereka ingin laporan keuangan perusahaannya itu kan disajikan secara wajar. Namun jika semakin kecil persentase yang dibuat oleh auditor terkait materialitasnya itu kan bisa memicu banyak akun yang tidak disajikan secara wajar begitu, Pak, yang mungkin kelirunya terlalu material begitu, Pak. Gimana tadi? Ada keliru terlalu material, terus? Kalau semisal auditor itu menetapkan persentase materialitasnya itu menurut manajemen itu sangat kecil begitu, Kak. Begitu kan nanti memicu banyak akun yang tingkat kekeliruannya itu tergolong material sehingga berpengaruh pada opini laporan keuangan juga ya, Pak. Apakah dalam hal ini ada campur tangan manajemen dalam menentukan persentase materialitas? Kalau persentase materialitas enggak, manajemen enggak. Itu kewenangan murni auditor ya, kalau laporan keuangan. Yang manajemen bisa bercampur tangan itu ketika jenis penugasan atau perikatannya adalah agreed upon prosedur. Prosedur yang disepakati. Jadi prosedur yang disepakati itu adalah prosedur, jadi manajemen butuhnya apa, kemudian nanti auditor menyusun proposal, menyusun prosedur macam-macam, kemudian ditanyakan lagi ke manajemen, setuju nggak kalau prosedurnya ini, gitu, fee-nya segini, gitu. Kalau si manajemen bilang, wah enggak lah, prosedur ini nggak perlu, nah itu bisa saja tuh di-adjust nanti. Gitu. Itu kalau agreed upon prosedur. Tapi kalau audit atas laporan keuangan, apalagi bahas persentase materialitas, itu hak prerogatifnya si akuntan publik. Manajemen nggak perlu tahu. Begitu. Mau ngambil basisnya dari aset, mau dari total revenue, itu sudah hak prerogatifnya si akuntan publik. Tapi akuntan publik, kalau nanti ternyata pihak klien yang diaudit itu komplain, gitu ya, makanya dia bisa komplain ke asosiasi profesi, yaitu ke IAPI, atau bisa juga ke P2PK, ketika si klien itu menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh si akuntan publik. Misalkan nih, akuntan publik sengaja menyetel materialitasnya terlalu kecil, ya, kemudian sehingga seluruh akun jadi bermasalah. Kemudian di ujungnya nanti akuntan publiknya akan minta uang tip misalkan. Kalau mau materialitasnya dirubah, ya adalah syarat dan ketentuan berlaku, misalkan kayak gitu. Ada kasus-kasus kayak gitu ya.
maka klien akan melapor ke otoritas, baik itu kalau dia perbankan bisa ke OJK, kalau non perbankan bisa ke P2PK atau ke asosiasi. Nah, nanti pihak-pihak yang menerima pengaduan tadi yang akan memanggil si akuntan publik tersebut. Kalau ternyata terbukti akuntan publik tadi tidak profesional dalam melanggar integritas, maka izin prakteknya bisa dicabut atau disuspend. Seperti itu, Fendi, pola pengendaliannya. Dan sebenarnya itulah wujud independensi seorang akuntan publik di situ. Dia berhak menentukan dengan prosedur-prosedur yang profesional gitu loh. Tapi dia sendiri juga tidak bisa arogan semau dia, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Satu, dia akan ditanya oleh auditor berikutnya. Kalau dia nggak bisa menjelaskan, nanti bisa bermasalah ini, gitu kan? Kalau dia mempersulit klien dengan alasan yang tidak profesional, dia bisa diadukan, gitu loh, ya. Jadi sebenarnya akuntan publik itu punya power, tapi dalam tanda kutip power yang masih terkontrol, gitu ya. Begitu juga BPK, BPK juga sama, menentukan materialitas tidak perlu sepersetujuan menteri, misalkan menteri yang diaudit. Tapi nanti hasil atau metodologi audit BPK itu akan direview kembali oleh siapa? BPK negara lain, udah internasional, gitu kan. Atau kalau misalkan ternyata auditornya BPK itu banyak yang menggunakan kekuatan atau powernya atau kewenangannya selama proses audit, misalkan menekan pihak-pihak tertentu untuk minta duit dan seterusnya, dia bisa melapor ke internal auditnya BPK. Di situ ada whistleblowing system. Ya, dia bisa melapor ke situ tuh. Nanti auditornya bisa dipanggil, bisa diproses tuh, bisa masuk ke komite etik dan seterusnya. Jadi auditor itu harus paham, memang secara power dia punya kewenangan, tapi kewenangan dia itu harus transparan dan akuntabel dalam penerapannya. Sehingga ketika nanti mau di-challenge kayak apapun, dia punya argumennya. Nah, argumen inilah yang harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan, atau istilah di akuntan publik biasanya working paper, gitu loh. Ya, kenapanya itu langsung bisa menjelaskan. Begitu, Fendi, kira-kira. Baik, Pak. Sudah sangat jelas sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, ada yang lain? Atau sudah lapar karena udah jam makan siang? Kalau tadi kan makan siang sebelum kuliah terlalu pagi. Kalau sekarang jam makan siang udah lewat, gitu kan. Oke, saya cek dulu ya, siapa yang belum absen kira-kira. Muhammad Naufal Iman, ada nggak? Pak, baik, Pak. Oh, belum absen ya. Lupa absen ya. Saya juga lupa, terus ketutup otomatis, nanti rugi mahasiswanya. Karena tidak ada mekanisme untuk mengkoreksi absensi yang belum update. Kalau kalau misalkan dosen yang lupa menutup perkuliahan dan belum mengupload bukti perkuliahan masih bisa disusulkan ke sekre gitu kan. Tapi kalau mahasiswa yang lupa absen, saya nggak tahu ada mekanismenya nggak sih? Ya kan bahwa saya hadir tapi saya lupa klik hadir misalkan. Ya, itu kayak itu aja sih, Pak. Saling itu sama dosen, Pak. Jadi kalau misalnya lupa dua-duanya ya rugi sih, Pak. Iya, makanya. Karena setelah ditutup, ini dosen juga nggak bisa ngakses lagi. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita akhiri? Kalau sementara belum ada, nanti gini aja, kalau ada pertanyaan silahkan di-list di grup WA, ya silahkan nanti disebutkan nomor absen dan nama. Nanti akan, kalau bisa saya jawab langsung di grup, saya jawab di grup, atau nanti akan kita bahas di awal pertemuan ke-5 berarti. Oke, baik. Demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dan terakhir, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berlibur. Waalaikumsalam.